Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi yang cerah, mudah-mudahan secerah hati-hati kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan hari ini Allah masih berikan kita umur panjang. Karena baru saja saya kehilangan salah satu murid terbaik saya yang dalam usia muda, di usia 20 tahun beliau meninggal dunia. Jadi saya mohon kita sama-sama bacakan suratul Fatihah buat Ananda Rizky bin Fulan yang meninggal dunia dalam kondisi kecelakaan lalu lintas kemarin. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahannya. Ya Allah, tempatkan di tempat yang Allah muliakan insyaallah. Dan kita doakan pula semoga keluarga-keluarga yang ditinggalkan, semoga mereka diberikan ketetapan iman Islam. Ya Allah Subhanahu wa taala serta kesabaran. Ya mudah-mudahan dengan bekal kesabaran Allah mempermudah langkah almarhum ini menuju rahmat ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah, terima kasih atas doanya, semoga Allah mengijabah doa kita. Saya sebelum memulai kajian kita terkait dengan tokoh putra waris dalam Islam, sebagaimana saya punya PR ya hari Selasa yang lalu, saya ditanya, ya saya nggak tahu, saya jawab nggak malu-malu, saya bilang nggak tahu. Tapi alhamdulillah semenjak kajian kemarin saya coba kebet-kebet kitab lagi dan ternyata ada istilah ya kifayatul umrin ghalibin. Ya kita lihat apa sih yang dimaksud dengan kifayah umrin ghalibin. Ya coba sebentar saya ini kan dulu ya. Kita buka perpustakaan digital dulu. Siap Ustaz. Tapi ini kebetulan Ustaz, mohon maaf ini kebetulan Ustaz Ahmad yang bertanya kayaknya belum join Ustaz. Gitu ya, nanti penting kan di record bisa langsung di akhir nanti. Di record aja kan bisa ya. Di record baik-baik. Ya. Coba kita lihat di sini. Kita tinggal masukkan ya. Jadi pembahasan kemarin ditanya tentang apa sih yang dimaksud dengan kifayah umrin ghalibin. Ya, ini terkait dengan masalah penyaluran zakat kepada mustahik ya. Ini kita lihat dulu di kitab fikihnya para ulama mazhab. Ya, alhamdulillah dengan adanya maktabah syamilah ya, perpustakaan digital, kita bisa dengan mudah mencari sebenarnya. Coba kita lihat di sini. Di dalam beberapa kitab disebutkan tentang yang disebut dengan kifayah umrin ghalibin ya, terkait dengan masalah penyaluran zakat itu. Coba kita lihat di sini. Ada beberapa kitab yang sudah memberikan informasi kepada kita.
Saya ambil satu aja di sini ya. Baik. Ya, ada istilah di sini disebutkan terkait dengan masalah zakat ini. Wa yu'ti faqiran wa miskinan idza lam yuhsinal kasba bi hirfatin wa tijaratin. Jadi orang fakir dan miskin itu diberikan harta daripada zakat ketika dia tidak memiliki ya semacam perdagangan dan usaha. Ini menyebut masalah apa? Terhadap masalah kifayah umrul ghalibin, ya itu disebut dengan kifayah umrul ghalibin ini, bahwa dia disebutkan adalah sittina sana, ya termasuk orang yang dalam usia 60 tahun. Jadi ada orang miskin, kira-kira gini, di ukuran 60 tahun itu orang itu masih bisa produktif enggak? Gitu kira-kira. Ya ketika ada seorang miskin, ya atau dia fakir atau miskin, dia mustahik, ya ukuran rata-rata orang itu 60 tahun. Ya ketika dia ada usia yang disebut dengan kifayah umrul ghalibin, ukuran rata-rata 60 tahun itu, dia punya kemampuan untuk bisa bekerja enggak? Kalau dia masih bisa bekerja, ya sebelum usia 60 tahun dia atau sisanya, ya ada sisa sekian tahun menuju 60 tahun dia masih ada kemampuan untuk bekerja, maka amil itu bisa memberikan semacam bentuk-bentuk lahan usaha. Dikasih tanah supaya dia bisa tanam, dikasih peternakan supaya dia bisa beternak hewan. Tapi kalau ternyata ada seorang fakir, seorang miskin yang sudah kira-kira rata-rata sittina sana, itu ada 60 tahunan, ya umur rata-rata gitu, 60 tahun dia tidak bisa bekerja, maka amil ini bisa memberikan ya dalam bentuk apa? Tunjangan hidup saja. Ya artinya pemberian zakat dalam bentuk konsumtif. Jadi mereka yang mendapatkan bagian zakat yang bisa memunculkan sisi-sisi produktivitasnya adalah mereka yang orang miskin ini, ya dengan ukuran rata-rata ya usia 60 tahun, ya adalah usia yang apakah dia produktif atau tidak, ya itu ketika dia punya kemampuan untuk bekerja, maka dia boleh diberikan dalam bentuk usaha-usaha produktif. Nah, itulah kira-kira sepintas tentang jadi kifayah umrul ghalibin, itu ukuran rata-rata ya yang disebut dengan orang yang berusia 60 tahun ukuran itu. Apakah dia bisa berproduktif atau tidak? Kalau seandainya dia tidak bisa bekerja, maka amil itu cukup menyalurkan zakat ya untuk beban biaya hidup si mustahik ini saja. Itu kira-kira Pak Adi yang mudah-mudahan bisa disampaikan sama si penanya. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ya. Baik, lanjut. Ini saya mau, kan hari ini kita membahas tentang waris, hibah dan lainnya. Sebenarnya apa sih urgensinya mempelajari ilmu waris, Ustaz? Iya. Jadi kalau kita bicara tentang seberapa penting sih seorang itu mempelajari ilmu waris, ya yang pertama adalah bahwa mempelajari ilmu waris itu bagian daripada kita menjalankan salah satu syariat yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ketika kita memahami konsep-konsep bagaimana Islam ini mengatur hubungan bermuamalah manusia dengan manusia, maka di dalamnya adalah diatur ketika seorang meninggal dunia, hartanya akan Allah berikan kepada ahli warisnya, maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menegakkan ya ketentuan-ketentuan porsi-porsi saham yang akan diberikan kepada tiap-tiap ahli waris itu. Nah, sehingga salah satu hal yang paling mendasar ya di antara hukum waris yang ada di dalam Islam itu adalah adanya wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW dalam Quran surat ya An-Nisa ayat 11 sampai dengan ayat 14. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali kata-kata yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mewasiatkan kepada kalian. Wasiat ini
kata ulama tafsir, para mufassir menyebutkan yusikumullah ini kedudukannya lebih tinggi ketimbang kata amar. Amar itu perintah, yusikumullah itu berwasiat, tapi kedudukannya sama-sama wajib. Ya, beban kewajibannya lebih tinggi ketimbang kata amar. Apa yang Allah wajibkan fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Jadi bagaimana Allah perintahkan membagi harta kepada anak-anak kalian, ya, itu satu laki-laki jatuhnya 2 kali bagian perempuan. Ya, nah ini banyak orang yang remeh gitu kan. Yang membagi harta warisan dianggap remeh. Yang mati, yang meninggal bawa buah, gitu kan. Yang punya bandek, bawa buah. Ya, kita dapat harta, ini milik kita. Jadi bagi harta ini nggak apa-apa. Orang barangkali banyak berpikir semacam itu. Padahal membagi harta warisan itu nggak bisa remeh. Ya, ketika kita membagi harta warisan yang membaginya menentang aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang terjadi? Surat An-Nisa ayat 14 Allah ancamkan kepada mereka yang suka ya membagi harta warisan tidak sesuai dengan aturan-aturan syariat. Ya, apa yang Allah ancamkan? Wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududah, dia menentang aturan-aturan Allah terkait dengan waris ayat 11 dengan 12 surat An-Nisa itu, yudkhilhu naran khalidan fiha, dimasukkan dia ke dalam neraka, kekal di dalamnya, walahu adzabun muhin, ditambah siksa yang menghinakan dia. Jadi di urgensi pertama ada ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya khawatir orang membagi harta warisan tidak sesuai dengan ketentuan syariat, maka kita wajib mempelajari itu. Ya, supaya apa? Kita mendapatkan harta dengan cara-cara yang halal. Ya, tidak hanya kita punya niat baik doang, sama saudara bagi rate aja lah. Ya, saya mau kasihan sama saudara perempuan saya tuh, lakinya juga baru dipecat dari pekerjaan. Ya, nggak gabung kerjaan, ya, nggak punya bandek di rumah dia. Misalnya begitu ya. Tapi ternyata perbuatan baik itu harus didasari dengan cara-cara yang benar menurut ketentuan hukum syariat. Nah, sehingga kita wajib mempelajari itu, ya. Nah, di samping itu apa? Kalau kita mempelajari ilmu waris dalam Islam itu, kemudian mengeksekusi harta warisan sesuai dengan hukum syariat, yang mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha membagikan harta warisan itu, ya maka itu adalah termasuk perkara ibadah dan ada pahalanya. Ya, ada pahalanya, masya Allah. Ya, wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, ya, dia menjalankan hukum-hukum waris tadi, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, maka Allah akan masukkan ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, ya, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ya, jadi saya sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu, bagi warisan bukan kejahatan, bagi warisan bukan sesuatu yang tabu. Ketika seorang meninggal dunia, selesai dikuburkan, maka boleh saja orang menyegerakan untuk bermusyawarah tentang bagaimana peninggalan harta si mayit ini. Karena kalau warisannya nggak diomongin, kita tidak tahu si mayit ini punya hutang atau tidak. Ya, kita nggak pernah tahu apakah si mayit itu pernah berwasiat atau tidak. Kenapa? Karena keluarganya nggak kumpul-kumpul ngomongin masalah waris. Ya, nah ditambah perintah Rasulullah SAW kita untuk mempelajari ilmu waris ini. Ya, sekalipun dalam hadis ini ditujukan kepada seorang sahabat Rasulullah yang namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau orang miskin, nggak punya rumah, jadi ahlu sufah, ya, tinggal di masjid, tapi beliau diperintahkan oleh Rasulullah, ya Abu Hurairah, ta'allamul faraid wa'allimu. Ya, wahai Abu Hurairah, pelajari ilmu waris, kalau sudah bisa ajarkan orang lain. Ya, jadi mempelajari ilmu waris itu nggak kudu kita punya harta dulu. Ya, ini kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa? Harta-harta yang didapat adalah harta-harta yang halal, yang bisa menghantarkan seseorang menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kira-kira Mas Adi, supaya bisa dipahami mudah-mudahan. Baik. Pertanyaan selanjutnya, kalau gitu setelah mendengarkan Ustaz tadi, sebenarnya yang disebut warisan itu apa sih, Ustaz? Jadi bicara warisan ya,
Orang suka itu warisan itu apa sih gitu kan? Jadi warisan itu, Bang Adi, yang namanya warisan itu harta yang dimiliki oleh seseorang semasa hidupnya. Harta ini dimiliki secara sempurna, harta itu halal, harta itu legal, ya, yang dikuasai semasa hidupnya. Ketika dia meninggal dunia, maka harta yang ditinggalkan menjadi warisan untuk ahli warisnya yang masih hidup. Ya, apa saja harta warisan itu? Menyangkut aset-aset yang bergerak, aset-aset yang tidak bergerak. Misalnya properti berupa rumah, tanah, ya, usaha, saham gitu kan, ya, dia punya apa namanya pemegang saham di perusahaan apa begitu, atau dia punya hak piutang karena orang banyak yang ngutang sama dia. Ya, ketika dia meninggal orang itu belum bayar, maka ketika ada orang yang berhutang dia membayar, itu adalah harta warisan untuk ahli warisnya. Nah, jadi yang namanya harta warisan itu harta yang dikuasai, yang dimiliki secara sempurna. Kata ulama itu disebut dengan apa? Milkut tam namanya. Kepemilikannya sempurna. Rumah itu sekalipun belinya kredit udah lunas, gitu kan? Ini rumah 15 tahun tenornya, baru nyicil 5 tahun, meninggal dunia, nggak bisa dijadikan waris. Kenapa? Rumah itu belum sempurna dimiliki oleh semaya. Yang masih ada 10 tahun lagi, dia nyicil meninggal. Ya, maka dalam kondisi ini, ya, harta itu dianggap harta milkun naqis, kepemilikan yang tidak sempurna. Kalau sudah tidak sempurna, ya ini belum bisa disebut sebagai harta warisan. Ya, nah ini menyangkut harta yang bergerak, harta yang tidak bergerak. Yang milik si mayit ketika seorang meninggal dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membagikan kepada ahli warisnya menjadi harta warisan. Itu kira-kira. Nah, kalau bicara tentang harta warisan yang sudah dianggap sah tadi Ustaz, di masyarakat kita itu kan mengenal istilah harta gono gini. Apa betul setelah terjadinya pernikahan, harta yang muncul selama pernikahan tersebut menjadi milik bersama suami istri? Bagaimana pandangan saya tentang itu Ustaz? Ini kalau kita melihat bagaimana undang-undang atau hukum positif yang berlaku di negeri kita, ada undang-undang perkawinan nomor 1 pasal 35 tahun 74, ya, di mana seorang laki-laki ketika menikahi seorang wanita, maka harta yang muncul akibat selama pernikahannya itu menjadi milik bersama. 50% suami, 50% istri. Nah, apakah betul demikian? Bagaimana pandangan syariat terhadap itu? Saya perlu sampaikan begini, kaidah tentang pernikahan kita sama-sama tahu ada maqasid asliyah, ada maksud yang paling mendasar dari adanya akad pernikahan. Itu kan penghalalan hubungan jima antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Ya kan? Dulu waktu belum nikah, ya, waktu belum nikah nyolek haram jadah. Ketika sudah menikah, nyolek suami sama bininya jadi ibadah. Ya, akad pernikahan bukan akad yang menghalalkan seorang suami bisa ngambil separuh harta istrinya. Ya, atau akad pernikahan bukan penghalalan seorang istri bisa mengambil harta suaminya, nggak bisa. Ya, kenapa? Karena dalam Islam itu harta suami milik suami, harta istri milik istri. Kapan sih harta suami bisa berpindah tangan kepada istri? Ya, pernah dengar begitu ya? Mas Adi pernah ada nanya begitu. Kapan sih? Apakah saya kerja kalau gajian langsung kasih ke bini aja? Ya, karena gajian suami itu menjadi hak istri katanya, gitu ya. Nah, ulama dalam hal ini, ya sebagaimana disampaikan pada pertemuan yang lalu, ya bahwa perpindahan harta suami ke tangan istrinya kan 3 jalur tuh ya. Pertama jalur nafkah, ini pemberian wajib suami kepada istrinya. Sandang, pangan, papan, pulsa, kuota. Ya, nah ini kan diberikan untuk urusan sandang dan pangan. Ketika diberikan pakaian untuk istri jadi milik istri, makanan diberikan kepada istri jadi milik istri. Ya, nah bagaimana urusan papan, urusan rumah? Ya, suami wajib menyediakan tempat tinggal supaya bininya bisa tinggal, tapi tidak wajib membelikan rumah itu untuk istrinya. Ya, terlalu beda ini. Ketika suami membelikan rumah, ya dengan uangnya sendiri, ya tidak serta-merta rumah itu menjadi milik istrinya.
Ya, karena Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam qaulnya beliau mengatakan bahwa untuk urusan nafkah rumah, nafkah tempat tinggal, istri hanya mendapatkan sisi manfaat saja, bukan daripada sisi asas kepemilikan. Jadi suami beli rumah boleh, ngontrak nggak apa-apa, numpang di pondok mertua indah juga nggak ada masalah. Yang penting apa? Bini anaknya nggak terlantar. Ya, nah sehingga suami beli rumah tidak lantas serta-merta itu menjadi milik istrinya. Nah dalam Islam yang disebut dengan gonogini, kalau kita mau menyamakan begitu ya, itu kan lebih kepada dilihat daripada sisi saham yang dikeluarkan ketika dia membeli satu objek harta gitu. Misalnya beli rumah patungan berdua, ya, beli mobil saham istri ada, duit suami ada juga. Ada itulah berlaku harta musyarakah, ya, harta dengan adanya saham bersama, gitu ya. Nah, sementara ada lagi bagaimana supaya harta itu bisa jadi milik berdua dengan deklarasi, ya, dengan ada sirah hibahnya suami kepada istrinya atau istri memberikan sebagian harta kepada suaminya. Ya, misalnya Neng, semenjak kita nikah Neng, barang yang abang punya dan termasuk barang yang akan abang miliki nantinya selama abang masih hidup, ada harta yang bisa didapatkan itu menjadi milik kita berdua. Ada namanya sirah, ada deklarasi. Artinya apa? Suami menghibahkan kepada istrinya. Jalur yang kedua adalah hibah. Tadi nafkah, yang kedua hibah, ya, pemberian yang sifatnya sunnah gitu, ya, berharap semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap imbalan. Yaitu juga dengan adanya hibah itu pindahlah, ya, harta suami ketika ada beberapa harta suami yang dihibahkan kepada istri. Yang terakhir warisan, ya, warisan nggak usah dituntut, ya, yang namanya harta warisan nggak usah kita ribut-ribut nuntut. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala telah mengaturnya dalam Al-Quran. Ya, pada saat si mayit seorang meninggal dunia, dia menjadi pewaris, antum sebagai ahli warisnya kalau terpenuhi 4 syarat. Di antara syarat, di antara 4 itu satu saja, orang itu hidup pada saat pewaris wafat, ya, maka harta itu diberikan oleh Allah, ya, pindah tangan itu. Suami meninggal jadi pewaris, istri masih hidup jadi ahli waris. Kalau ada bandeknya suami bisa pindah ke tangan istri. Berapa? Antara 1/8 dan 1/4. 1/8 kalau suami punya keturunan meninggal dunia, 1/4 kalau suami meninggal dunia tidak punya keturunan. Ya, nah kira-kira begitu tuh, ya, tentang masalah ini, masalah gonogini. Ya, saya perlu jelaskan bahwa pernikahan itu tidak menjadi sebab kemudian harta pasutri bisa jadi milik bersama, kecuali kasus tadi, ya, ada deklarasi menghibahkan atau harta itu didapat dengan saham bersama, maka berlakulah di situ disebut dengan harta musyarakah atau musyarakah, ya, harta dengan saham bersama. Gitu kira-kira. Baik, saya buka pertanyaan kepada Bapak Ibu sekalian. Jika ingin bertanya langsung, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini alhamdulillah bisa belajar fikih. Saya mau bertanya Pak Ustaz, dalam fikih itu kan untuk orang-orang yang murtad atau mungkin orang-orang kafir, itu kan tidak ada hak untuk waris. Ya. Nah, apakah dalam konteks bahwa seorang ayah atau istri yang meninggal, terus anak kandungnya tiba-tiba berpindah agama, nah berarti kan dia murtad, Ustaz. Apakah dia masih punya hak atas waris atau bisa diadakan tidak ada hak atas waris? Terima kasih banyak, Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bicara tentang hak ahli waris, ya, itu tidak selamanya hak itu ada. Hak seseorang, termasuk ahli waris kita, bisa gugur haknya manakala pertama dia membunuh pewarisnya. Ada seorang istri yang membunuh suaminya, baik dengan tangannya sendiri maupun lewat tangan orang lain. Maka ketika terbukti di pengadilan istrinya telah membunuh suaminya, maka harta suami tidak akan diwariskan kepada istri yang membunuh suaminya tadi. Yang kedua, adanya perbedaan agama, ya.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarithul muslimul kafira wal kafirul muslimah. Tidak saling mewarisi muslim dengan kafir, ya, termasuk juga kafir dengan muslim. Nah, para ulama jumhur, di antaranya ulama Al-Malikiyah, ulama Asy-Syafi'iyah wal Hanabilah, memegang dalil umum ini bahwasanya antara muslim dengan kafir termasuk kerabat, ya, itu ketika kerabatnya muslim meninggal dunia, maka tidak akan harta itu diwariskan kepada kerabatnya yang non muslim tadi. Nah, sehingga ini berlaku dalam Islam, ya, sekalipun memang ada pendapat ulama, ya, di antaranya kalangan ulama-ulama Kufah, yang ulama-ulama Al-Hanafiyah, yang beliau mengaminkan salah satu bentuk ijtihadnya, ya, sahabat Mu'adz bin Jabal, yang pada waktu itu beliau mengatakan apa? Sebagaimana sabda Nabi, al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam ini kehormatannya tinggi, nggak ada yang mengalahkan kehormatan Islam. Kalau kerabat muslim yang wafat, dia meninggalkan harta, yang kafir nggak bisa dapetin hartanya. Ya, tapi kalau yang kafir kerabatnya itu meninggal dunia, yang muslim bisa dapetin harta dari si kafir dalam bentuk warisan, gitu kan? Nah, cuma untuk membela hak-hak sebagaimana seorang muslim, ya, itu nggak bisa kita menyebutkan itu di negeri yang hantar berantah model ini. Ya, sehingga hak-hak tadi terabaikan. Dan sekarang ketika kita bicara tentang kompilasi hukum Islam, ya, bab 2 pasal 173 tentang terhalangnya atau penghalang seorang mendapatkan warisan itu, tadi disebutkan pertama pembunuhan, ya, kalau dalam KHI pasal 173, yang kedua bicara tentang fitnah. Kalau ada antum memfitnah si pewaris antum itu sampai di penjara minimal 5 tahun akibat makar fitnah antum itu, maka status sebagai ahli waris itu dihapus. Ya, cuma masalahnya adalah di KHI itu tidak disebutkan perbedaan agama menjadi dasar penggugur hak waris seseorang. Ini masalahnya di situ. Ya, nah, kalau ternyata dalam KHI saja tidak ada, sementara dalam hukum Islam itu jumhur ulama menyatakan bahwa muslim dengan kafir, kafir dengan muslim tidak saling mewarisi. Contoh misalnya ada ayah atau ibunya kaget anak yang dirawat, ya, agamanya dipelihara, kebobolan juga gara-gara kepincut sama, ya, teman perempuan satu kampusnya yang beda agama, ya, tiba-tiba dia menanggalkan keislaman, ibunya kaget meninggal, ya, nah jadi dia sudah murtad sebelum ibunya wafat, ya, maka si anak ini tidak mendapatkan bagian harta warisan dari ibunya yang muslimah yang meninggal dunia. Nah, cuma masalahnya di negeri kita dengan munculnya ada jurisprudensi hakim agung, kemudian muncul surat edaran Mahkamah Agung tahun 99, yang intinya menyatakan apa? Kalau ada kerabat yang non muslim, ya, mendapati kerabat yang muslim meninggal dunia, dia masih bisa mendapatkan harta warisan dari kerabat yang muslim tadi. Itu dilindungi undang-undang. Ya, jadi kalau ada yang murtad tadi ngadu kepada pengadilan, diaminkan dengan pasal itu. Ya, dengan jurisprudensi hakim agung dikeluarkan surat edaran dari Mahkamah Agung, ya, tahun 99, bahwa agama akhirnya ya nggak menjadi dasar penghalang waris. Kan ini kan masalah jadi, gitu kan? Tapi karena hari ini kita obrolan kita, ya, murni bagaimana menghidupkan hukum waris dalam Islam itu, maka secara jelas saya sampaikan, ya, sebagaimana sabda Nabi tadi, la yarithul muslimul kafira wal kafirul muslimah. Tidak saling mewarisi muslim dengan kafir, kafir dengan muslim. Ya, maka jumhur ulama menyatakan, ya sudah, yang murtad tadi udah kagak dapat warisan udah. Ya, kira-kira begitu Pak Heri yang bisa saya. Ya. Ini ada pertanyaan lanjutan dari jawaban Ustadz tadi, Ya. tentang misalkan rumah yang sedang dicicil. Lalu bagaimana status rumah yang sudah dicicil oleh pewaris karena sudah ada pembayaran sebelumnya, Ustaz? Ya, masalahnya cicilan itu sudah lunas belum? Kalau kondisinya di sini belum lunas, Ustaz. Belum lunas, berarti kan harta yang, ya, rumah yang belum lunas mencicilnya, maka tidak bisa disebut sebagai warisan. Kenapa? Hartanya, ya, bidul naqis, kepemilikannya itu nggak sempurna.
kalau sudah kepemilikan tidak sempurna berarti si mayit itu belum memiliki hak tasarruf, memiliki semacam hak kepemilikan secara sempurna, karena cicilannya belum lunas gitu lah kira-kira. Masih ada sangkut pautnya dengan pemilik propertinya, pengembangnya dan lain sebagainya. Ini penting sekali itu, kayak bagaimana status rumah yang sudah dicicil oleh pewaris kemudian meninggal, kalau kita asumsikan itu belum lunas, bagaimana mau dibagi, itu masalahnya. Kalau mau diterusin juga siapa yang baik dan gitu. Nah, ini disebutkan lagi nih. Lalu cicilan apa tuh? Cicilannya diteruskan oleh pewaris, si ahli waris, Ustaz. Lalu cicilan yang sudah dibayarkan bagaimana? Yang dibayarkan bagaimana? Maksudnya adalah bagaimana cicilan yang sudah dibayarkan? Sudah dianggap sewa, udah. Seperti orang kontrak rumah aja. Sekarang kalau diterusin pakai harta siapa? Kecuali misalnya begini ada rumah tinggal berapa bulan lagi lah 3 bulan lagi lunas, pakai meninggal lagi, meninggal kok pakai? Maksudnya meninggal gitu. 3 bulan lagi kan, mau lunas meninggal dunia. Ini barangkali bisa ditutupi dengan harta milik si mayit. Untuk apa? Untuk memperjelas status kepemilikan rumah itu adalah milik si mayit. Jadi ketika punya harta 3 bulan lagi dibayarin daripada harta si mayit, maka itu menjadi kepemilikannya sempurna karena menggunakan harta si mayit. Kalau sudah dianggap harta itu sempurna ketika seorang meninggal dunia, maka itu menjadi harta warisan untuk keluarga ahli warisnya. Cuma kalau cicilnya 15 tahun tenornya gitu kan, baru dapat 2 tahun dia meninggal. Kita mau membagi warisan masih sanggup paut dengan si penjualnya. Belum menjadi milik murni daripada si mayit. Dan saya nggak tahu kebijakan apakah ketika seorang meninggal dunia tiba-tiba antum sebagai ahli warisnya berhenti daripada mencicil, bisa balik ke duitnya. Kalau bisa balik duitnya, ambil itu duit warisan. Tapi kalau enggak, biasanya dalam akad kredit itu ketika seorang nggak mampu membayar dalam kondisi yang cukup lama cicilannya, bisa dianggap sewa rumah jadi. Itu kira-kira begitu, Bu Evi Bu Evi. Iya, Bu Evi, betul. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan langsung? Mas Adi, izin mau nanya lagi, kan ada satu case yang saya pernah lihat secara langsung. Jadi kondisinya begini Pak Ustadz, ada seorang suami punya 2 istri Pak Ustadz. Berarti bukan istri Pak. Kalau 2 bukan istri Pak, istu Pak. Oh, istu. Istu itu 3 Pak. Nah, itu kejadiannya di mana suami ini sebelum meninggal dia menceraikan istri yang ke-1. Yang pertama bini pertama. Iswan. Jadi setelah di mana mereka 2 istri ini masing-masing bawa anak. Masing-masing istri pertama punya 2 anak, istri yang kedua istri yang kedua punya 1 anak. Nah, intinya bagaimana cara membagi waris terhadap kondisi seperti ini, di mana istri yang pertama sudah diceraikan. Apakah hak waris terhadap anak daripada istri pertama tersebut itu masih ada atau sama sekali tidak ada? Terima kasih, Pak. Jadi kalau kita bicara tentang sebab mewarisi ada 3 di dalam pembahasan fikih warisnya para ulama. 2 yang kasuistik di Indonesia, 1 ini tidak kasuistik. Kita bahas yang kasuistik saja. Kalau ada seorang menikahi seorang wanita, maka dengan sebab adanya akdun nikah, di situ muncul konsekuensi hukum fikih. Di antaranya apa? Antara suami istri itu memiliki sebab saling mewarisi dengan adanya pernikahan. Hatta misalnya kata Imam Syafi'i, ketika terjadi akad nikah, dia mau malam pertama, gitu kan? Malam pertama baru mau dimulai, baru dicolek doang, tiba-tiba yang laki meninggal.
ya baru kaget, baru tumben kalau lihat perempuan, ya akhirnya meninggal si suami ini. Ya, nah ternyata meninggalnya suami sekalipun dia belum menjimat istrinya pasca akad nikah, kata Imam Asy-Syafi'i, ya itu tetap mendapatkan waris daripada suaminya. Yang penting kematian suami bukan karena dibunuh sama dia nih, gitu aja. Ya, dengan sebab adanya pernikahan, ya ketika wafat pernikahan masih berlangsung gitu, ya tidak menjadi perceraian, maka ada terjadi hubungan saling mewaris. Ya putus, gitu kan? Kayak tadi suami punya istri, ya, yang tua dicerai. Ya ketika suami meninggal dunia, yang sudah dicerai itu tidak lagi memiliki hak, ya mewarisi. Kalau istrinya meninggal, mantan istrinya meninggal, mantan suami agak dapat warisan. Mantan suami meninggal, mantan istri nggak dapat warisan. Ya, cuma yang jadi masalah anak-anaknya bagaimana? Nah, ada sebab yang kedua adalah sebab nasabiah. Ya, sebab nasab ini muncul ya memang akibat adanya pernikahan juga. Ya, sebab nasab itu ada beberapa jalur, Pak. Pertama jalur far. Ya, jalur far itu jalur bunuh. Ya, ada anak, ada cucu, ada cicit, ada cucu, gitu kan? Ya, pokoknya habis cicit namanya apa tuh, Pak? Ya, biar paham ini ya. Nah kemudian jalur usuliyah, jalur pokok itu siapa? Ada ayah, ada ibu. Dari jalur ayah ada kakek, ada nenek. Dari jalur ibu hanya jalur nenek saja. Kakek dari jalur ibu bukan ahli waris kita. Ya, kemudian jalur yang sejajar, ya, yang sejajar dengan si mayit ada jalur ukhuwah namanya. Ya, jalur ukhuwah itu, ya, jalur ukhuwah itu menyangkut 3 saudara. Ada saudara laki-laki perempuan sekandung, ada saudara laki-laki perempuan seayah, ada saudara laki-laki perempuan seibu saja. Ya, kemudian si mayit punya keponakan, ya, keponakan yang mana? Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung maupun yang seayah saja. Ya, kemudian siapa lagi? Ada saudara laki-lakinya ayah, ada paman. Ya, ada paman. Ya, ini saudara laki-lakinya ayah baik yang sekandung maupun yang seayah saja dengan ayah, yaitu menjadi ahli waris. Ya, yang terakhir siapa? Ya, ada yang disebut dengan sepupu, anak laki-lakinya paman, saudara laki-lakinya ayah. Nah, semuanya itu dari sisi nasab, ya, itu tidak semuanya mendapatkan waris. Ya, kecuali yang terpenuhi 4 syarat. Apa diantaranya? Tadi saya sebutkan dia terdaftar. Dari sisi pernikahan terdaftar, dari sisi nasabiah memang dia termasuk kerabat ahli waris. Yang kedua, hidup pada saat waris wafat. Yang ketiga, tidak gugur hak warisnya. Dia tidak membunuh, dia masih tetap dalam keadaan muslim. Yang keempat, tidak warisnya akibat apa? Dari kerabat yang paling dekat, ya, dengan si mayit, maka garis kerabat yang jauh dihalangi oleh ahli waris yang secara garis kerabatan lebih dekat dengan si mayit. Misalnya apa? Anak dengan cucu, dekatannya mana anak dengan cucu kepada si mayit? Anak, ya, maka cucu bisa saja terhalang dengan keberadaan anak, gitu kan? Ayah sama kakek dekat mana dengan si mayit? Ayah, berarti si kakek akan dihalangi oleh ayah. Itulah yang berlaku dalam Islam. Nah, sehingga siapa sih ahli warisnya ketika suami meninggal? Ya, padahal dia punya 2 istri, tapi yang satu adalah sudah cerai, yang cerai nggak ada dapat warisan. Siapa lagi yang dapat warisan? Sebagai ahli waris yang pertama adalah istrinya. Nah, sekarang suami berdasarkan case yang Pak Heri sampaikan, dia tidak menyebutkan orang tua si suami. Anggaplah ayah ibunya si suami sudah nggak ada lagi. Berarti mendapatkan warisan adalah istri yang kedua, yang masih berstatus sebagai istrinya. Ya, kemudian anak-anaknya, siapa anak-anaknya? Dari istri pertama hasil pernikahan, ya, termasuk juga hasil pernikahan dari istri yang kedua. Anak laki, anak perempuan punya hak yang sama, ya, dengan adanya pernikahan oleh suami ini. Ya, anak laki-laki mendapatkan apa? Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Satu laki-laki jatahnya 2 kali bagian perempuan. Ya, ini kan Masya Allah, ya, ini yang bisa kita pahami bahwa ya ternyata anak yang dapat.
gitu kan. Nah sekarang tergantung nih Pak Heri mau nanya lagi apa enggak, berapa bagiannya? Kalau beliau nggak nanya saya nggak jawab. Ya, itu makin penasaran beliau ini, makin mulai panas. Perlu saya terangin berapa bagiannya Pak? Nanti Ustaz berdua aja kita. Oh, ya. Betul. Mas Adi. Baik, selanjutnya ada pertanyaan di chatting, saya bacakan dulu Ustaz. Ada 2 pertanyaan yang saya rangkum jadi satu. Iya. Hutang orang yang meninggal dunia apakah juga diwariskan apabila harta yang ditinggalkan tidak mencukupi untuk dibayarkan? Kemudian pertanyaan yang kedua, berapa hari jarak antara kematian dan pembagian waris? Baik, saya menjawab yang kedua dulu ya, biar supaya nyambung. Ya. Kapan sih pembagian harta warisan itu dimulai dilaksanakan? Tapi sebelum saya terangin, perlu sharing screen nggak sini sebenarnya acara talk show ini? Boleh Ustaz, kalau memang ada, jadi kita bisa, kebetulan juga direkam sih Ustaz. Oh gitu ya, tapi terserah kalau misalnya mau ditampilkan di sharing screen ya tergantung request juga sih, nggak apa-apa juga. Ya kan kita jarang kan ketemu talk show begini nih, ya tatap muka gitu kan. Oke lah ya, itu intermezzo aja. Nah jadi kapan seorang yang meninggal dunia warisnya bisa dieksekusi? Ya, kata ulama asra ahsan, lebih cepat lebih baik. Kenapa? Kalau nggak dipercepat pembagian harta warisan, menunda-nunda hanya akan menyisakan mafsadat. Apa bentuk mafsadatnya? Kelamaan, belasan tahun, puluhan tahun warisan nggak dibagi, ruginya ada, sertifikat digadai di bank. Ya, dia punya rekening tabungan sekian puluh juta, sekian ratus juta, ada di rekening buku tabungannya, tapi duitnya udah kagak ada. Kenapa? Diambilin dulu lewat mesin ATM? Kita nggak pernah tahu. Ya, ibu seorang meninggal dunia, seorang wanita ibu daripada anak-anaknya punya harta emas banyak. Ya, awalnya karena kita tidak membicarakan masalah waris, anak perempuannya euforia, senang banget. Ya, mereka memperebutkan perhiasan ibunya. Alasannya kenapa? Laki-laki mau nggak usah dikasih emas, haram katanya. Yang haram tuh emas dipakai malah lagi. Kalau dikasih boleh, disimpan juga boleh. Jadi bukan alasan. Dan emas peninggalan baik itu harta warisan yang tidak hanya dimiliki sama perempuan doang. Ya itu harta, gitu kan. Nah kalau gitu kapan menyelesaikan mengeksekusi harta warisan yang kita khawatir terdapat mafsadat di kemudian hari? Seorang meninggal dunia pagi, ya, ba'da zuhur selesai disolatin, ba'da asar selesai dikuburkan. Ya, orang tahunya kan itu memandikan, mengafani, menyolatkan, menguburkan, selesai urusan. Padahal belum. Ya ada kewajiban kifayah berikutnya bagi keluarganya, dan itu hukumnya wajib disegerakan adalah ketika si mayit meninggalkan harta, maka ahli warisnya wajib membagikan ya harta warisan itu kepada ahli waris si mayit ini. Ya kalau nggak dibagi, pada akhirnya apa? Bertahun-tahun yang tadinya harus mendapatkan warisan, meninggal kemudian. Contoh misalnya, nggak usah jauh-jauh lah, kita contohin hostnya aja nih. Ya nggak apa-apa nih. Hostnya orang Jawa, orang Belanda, kalau ngambek tuh pulang ke Belanda. Ya, gitu. Nah jadi Mas Adi misalnya, ya beliau punya hak warisan dari orang tua. Ya, karena belum sempat dibagi-bagi bertahun-tahun, mohon maaf, beliau meninggal dunia. Ya, meninggal dunia, meninggalkan anak, meninggalkan istri, anaknya anak yatim. Ya, pertanyaan sekarang udah warisan bertahun-tahun, kemudian istri ini paham bahwa suamiku Mas Adi Suprio ya itu punya warisan dari orang tua. Saya mau tanya sama mertua saya, mungkin nggak? Tiba-tiba nanya, Bu, saya mau nanya warisan suami saya gimana, gitu kan, mungkin nggak kira-kira? Ya atau mau nanya ke ipar, ya masih hidup aja, Mas Adi mungkin ya, istri kadang sama ipar kadang juga nggak akur-akur juga, gitu. Ya, apalagi ketika suami meninggal mau nanya, disemprot gue. Bang, gimana Bang, ya saya kan udah meninggal dunia, saya punya anak yatim, warisannya gimana itu, warisan orang tua dibagi dulu.
Lu nanya-nanya warisan bukan garot lu katanya. Wah itu galak itu ya. Anu belum lagi kalau ternyata istri antum ini mohon maaf meninggal kemudian lagi. Nah istri antum siapa yang belain? Ya dia punya harta, dia punya hak waris atas diri bapaknya yang namanya Mas Adi Rio. Ya, nanya mana sih yatim ini? Ya sehingga akan terabaikan itu. Ya, nah ini penting ketika meninggal dunia selesai dikuburkan badal asar, ya nanti ketemu maghrib badal isya, kumpulin dulu dah tuh, ya keluarga tuh, ya. Kenapa? Karena menggelar, mohon maaf ya, ada beberapa tetangga kita, saudara kita yang menggelar, ya mungkin ada tahlilan sekian hari, ya itu kan bicaranya hal yang sunnah, yang sifatnya sunnah, yang apa namanya yang wajib justru diabaikan apa? Membicarakan masalah waris itu sendiri. Karena ketika warisan tidak dibicarakan, bagaimana kita tahu si mayat punya hutang atau tidak? Nah, nanti berhubungan, ya, berhubungan sama pertanyaan yang kedua. Nah, jadi lebih cepat, lebih baik untuk menghindarkan mafsadat membagi harta warisan. Nah, sekarang kalau bicara hutang, apakah itu diwarisi? Kan tadi saya bilang, yang namanya warisan itu harta bukan utang. Ya, jadi kalau ada warisan itu berupa harta, saldo, ya kiriman apa ya, kiriman uang, gitu, kiriman harta, bukan bicara hutang, bukan bicara beban, bukan bicara apa namanya kewajiban, tapi ini bicara hak. Ya, nah kalau bicara masalah hutang ada kewajiban, cuma masalahnya adalah hutang yang bagaimana ditanggung oleh si ahli waris ini. Misal seorang meninggal dunia, dia punya harta, punya utang juga, maka ahli warisnya wajib membayarkan hutangnya si mayit dari hartanya si mayit. Ya, kalau ada sisanya, itulah warisan untuk ahli warisnya. Ada kasus si mayit berhutang, tapi nggak punya harta, ya dia bayar siapa ini kan gitu. Nah dalam kasus ini kita akan tinjau ulang. Hutangnya itu karena apa? Hutang pribadi kah atau hutang karena menghidupi keluarga hutang nafkah itu. Ya, ada suami yang doyannya kalau makan dewek mana-mana sendiri apa gitu ya, beli barang dia memang untuk menyenangkan diri dia sendiri. Ya ketika dia meninggal dunia nggak punya harta untuk bayar, masa iya sih ahli warisnya bayarkan hutang dia? Kan nggak mungkin. Rasanya Islam ini nggak adil gitu. Ketika ada keluarga kita berhutang secara pribadi yang bukan menyangkut nafkah keluarganya, dia nggak punya harta, ya para ulama sepakat tidak wajib ahli warisnya bayarkan hutang pribadi. Ya, nah ini kedua nih, ada suami berhutang ke toko sembako, utang beras, utang telur, utang terigu, utang gula, utang kopi, utang teh, macam-macam dan utang, meninggal, ya maka wajar yang menjadi ahli warisnya menanggung utang nafkah tadi. Kenapa? Karena si suami berhutang atas nama keluarganya. Nah, ini kiasnya apa? Seorang kepala negara membangun fasilitas-fasilitas umum, ya jalan tol, ada jembatan, dia ngutang, ya, dia ngutang tuh untuk membangun fasilitas itu. Tiba-tiba si kepala negara ini meninggal dunia, apakah ahli warisnya wajib membayarkan hutang dia? Enggak wajib. Yang wajib siapa? Warga negaranya, rakyatnya, buruh patungan, bayarin hutang negara. Itu maksudnya kira-kira. Ya, jadi untuk hutang itu bagaimana? Ya tergantung hutang itu pribadi atau hutang nafkah. Ya, ini maksud ya perbedaan masalah hutang tadi. Kalau dia termasuk menyangkut nafkah hajat asliyah, wajar kalau keluarganya membayarkan ya hutang si mayit. Nah bagaimana kalau keluarganya nggak mampu? Dia warim berarti. Dia warim, ya orang yang meninggalkan hutang itu karena hajat asliyah, maka seorang petugas amil kudu jeli untuk membayarkan hutang kaum muslimin yang meninggalkan hutang karena hajat asliyah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini mungkin pertanyaan dari Pak Yono. Ya, tentang rumah atau properti yang sudah lunas atas nama istri atau atas nama suami, namun dijaminkan lagi untuk usaha dan belum selesai, belum lunas, kemudian meninggal. Gitu kan, hukumnya terhadap waris seperti apa? Tadi sepertinya udah dibahas ya Ustadz ya. Belum selesai, belum lunas ya. Iya, jadi sudah lunas, sebelumnya sudah lunas, kemudian untuk usaha, bikin usaha, rumah itu atau properti itu dijaminkan lagi. Pemiliknya. Sama pemiliknya.
Ya, siap. Dan kemudian belum lunas, pada saat dijamin kan belum lunas, kemudian meninggal, bagaimana hukumnya? Iya. Jadi urusan gadai buat jaminan itu kan ketika orang menjaminkan harta miliknya, ya pihak pegadaian kan ngasih duit ya. Betul. Duit nih, gitu kan ngasih duit. Nah, berarti kan duit itu digunakan dalam bentuk hutang nanti. Nah, ketika dia nyicil hutang itu belum dibayar, tiba-tiba meninggal dunia. Bagaimana hukumnya? Apakah dia harus dibayarkan hutang itu? Ya kalau misalnya aset yang yang digadaikan, dijaminkan itu ternyata nilainya lebih besar daripada hutangnya, biasanya kan pegadaian kan 80%. Orang punya nilai misalnya barang 10 juta yang dikasih pinjam limitnya cuma 8 juta. Artinya ada kemungkinan harta itu kalau bisa diambil dan dijual kembali itu akan tinggi nilainya. Ya atas pertimbangan itu boleh saja. Ya si mayit kalau dia punya harta, kemudian dia meninggal, ada jaminan yang belum sempat ditebus, bisa saja diambil daripada harta si mayit itu. Dan kalaupun tidak, ya sudah selesai urusannya. Berarti harta yang dijaminkan itu sesungguhnya bukan lagi sebagai harta sempurna lagi. Kenapa pada saat dijaminin dia dapat duit, duitnya dipakai untuk ya kebutuhan dia. Ya sudah, berarti ibaratnya apa? Kalau itu pun nggak ditebus juga akhirnya menjadi milik ya pihak pegadaian untuk dilelang gitu. Ya kalau ada sisanya barangkali dikembalikan pihak lelang kepada keluarganya, itu menjadi warisan boleh. Ya, nih kalau disebutkan demikian tuh tergantung ya dia nyicilnya sudah masuk berapa. Ya tapi kalau misalnya baru sebulan 2 bulan dinyicil hutang tiba-tiba meninggal dunia, ya nggak usah ditebus pun juga nggak apa-apa. Kenapa? Ya harta itu bukan lagi jadi milik si mayit, karena mayit itu sejatinya udah dapat duit ya dari hutang tersebut. Ya kalaupun nggak dibayar, pihak pegadaian punya kebijakan ya untuk sekian waktu, batas tenggang waktunya itu biasanya akan dilelang kepada pihak ketiga. Itu kira-kira Mas Adi untuk pertanyaan itu. Baik. Pertanyaan selanjutnya ini mau tanya Pak Ustadz, apakah orang tua dan kakak atau adik mempunyai hak waris jika yang meninggal mempunyai istri dan anak? Berapa bagiannya masing-masing? Iya, ini kayaknya kita perlu sharing screen ya. Ya gitu ya. Supaya nggak ngaji ping ya. Saya sih pengennya ya kita tetap paham lah walaupun dengan suara lebih, masya Allah ya kita cobalah melihat ini sebentar. Ini kalau kita bicara tentang siapa sih yang berhak mendapatkan waris pada saat seorang meninggal dunia, gitu ya. Ada 5 status di dalam keluarga. Ketika seorang meninggal dunia, dia pasti mendapatkan warisan, pasti dapat warisan. Ya, tidak ada yang bisa menghalangi dia, tapi justru dia bisa menghalangi orang lain. Ya, misalnya dalam kasus tadi itu ditanya apakah saudara sama orang tua sama saudara dapat apa enggak, kita lihat sini. Ahli waris yang tidak pernah terhalang dia pasti dapat warisan pada saat seorang meninggal dunia. Pertama adalah anak laki-lakinya, yang kedua anak perempuannya, yang ketiga suami berarti yang meninggal istri, yang keempat yang berikutnya adalah istri kalau meninggal suami, kemudian ada ayahnya si mayit, kemudian ibunya si mayit. Jadi ketika seorang meninggal dunia, 5 status inilah yang antum harus harus ada datanya begitu. Kira-kira anak laki-lakinya ada enggak, anak perempuannya ada enggak, ya suaminya masih hidup apa enggak, gitu kan, ayah ibunya masih ada enggak, ini dilihat 5 dulu. Ya kalau seandainya di antara 5 orang ini contoh anak laki-laki tidak ada, ya kemudian ayah enggak ada, baru kita bicara tentang saudara. Ya kenapa? Di situ ada hak ukhuwah, ya hak saudara. Manakala orang-orang yang menghalangi jalur saudara ternyata nggak ada, maka saudara kedudukannya bisa mendapatkan bagian harta waris. Misalnya contoh tadi pada pertanyaan yang antum sampaikan tadi, ya apa tadi itu orang tua gimana? Sebentar Ustaz, saya cari dulu. Apakah orang tua dan termasuk saudara-saudara gitu ya punya hak waris yang menikah, punya istri dan anak-anak? Ya, orang tua udah pasti mendapatkan waris. Jadi orang tua sudah pasti mendapatkan warisan. Ayah ibu sudah pasti, dan bagiannya itu menjadi bagian ashabul furud
Di dalam Al-Quran disebutkan, ya bagian ibu kadang dapat 1/6, kadang 1/3, tergantung apakah si mayit punya anak atau punya saudara. Ya si ayah dapat 1/6, kadang juga dapat bagian sisa, atau kadang juga bagiannya ya ayah ibu bisa dibagi 2/1, ayah 2/3, ibu 1/3. Ya ketika memang yang mewarisi hanya orang tua saja, gitu ya. Nah dalam kondisi yang semacam ini, kayak tadi ditanya, apakah orang tua itu dapat warisan ketika ada suami meninggal dunia atau seorang meninggal dunia, dia punya istri dan anak, ya. Nah ini anak ini yang punya masalah, ya bisa menghalangi jalur saudara, ya. Anaknya laki atau perempuan kan gitu. Kalau anaknya perempuan, maka saudara yang sekandung itu termasuk saudara yang seayah tidak dihalangi oleh keberadaan anak perempuan, ya. Tidak dihalangi, yang menghalangi hanya anak laki-laki saja. Tapi kalau itu si mayat punya saudara laki-laki atau perempuan seibu saja, maka anak perempuan bisa menghalangi mereka, termasuk anak laki-laki menghalangi seluruh jalur saudara. Nah jadi yang perlu antum pertegas, anaknya ini laki-laki atau perempuan, gitu aja. Kalau anaknya adalah laki-laki, otomatis saudara-saudara si mayit tidak mendapatkan warisan. Nah pertanyaan sekarang, berapa sih, contoh misalnya anak laki-laki dia cuma 1 ya, berapa sih bagiannya orang tua ayah ibu? Ya ibu dapat 1/6, ya si ayah dapat 1/6, istrinya dapat 1/8, sisanya buat anak laki-laki sendirian, disebut dengan asobah bin nafsih. Yang asobah bin nafsih ini mendapatkan sisa sendirian, ya karena cuma laki-laki doang, nggak ada perempuannya, gitu kira-kira. Ya, nah untuk menghitung berapa sih sisa yang didapat untuk si anak laki-laki, kita samakan dulu penyebutnya. Ada 1/6, ada 1/8, ya. Ada 1/6, ada 1/8, gitu ya. Ini kalau kita mau lihat, ya, misalnya 1/6, 1/8, cari bilangan yang bisa dibagi 1/6 dan 8 berapa? 6 dan 8 berapa bilangan bisa dibagi dengan bilangan 2 itu? 24 ya. Berarti ibu dapat 4/24, ayah 4/24, istri 3/24. Ya, bagian ashabul furud yang telah Allah tentukan dalam Al-Quran antara orang tua dengan istri, ya 4 tambah 4 8, 8 tambah 3 itu 11. Sementara sahamnya 24. Ya, ketika 24 sahamnya baru dibagi untuk ashabul furud itu 11 saham, maka sisanya berapa biar 24? Berapa? 13. Berapa? 13/24 bagian. 13/24 bagian itulah jatah untuk anak laki-laki sendirian. Kalau hartanya 24 miliar, ya, ibu 4 miliar, ayah 4 miliar, istri walaupun 1/8, 3 miliar. Kalau hartanya 24 miliar, gitu kan? Nah, sisa 13 miliar buat siapa? Buat anak laki-lakinya. Wah, ini yang dicari sama gadis-gadis jomblo wati. Ya, anak laki-laki menjadi pewaris tunggal. Wah, katanya begitu. Gitu kira-kira Mas Adi, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, terima kasih. Saya bacakan pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ya. Bagaimana dengan rumah peninggalan orang tua di mana semua anak-anaknya sudah setuju dan ikhlas untuk tidak membagi harta peninggalan tersebut? Bagaimana dengan status kepemilikan rumah tersebut? Ya, jadi misalnya ada ayah meninggal gitu ya, dia punya rumah peninggalan warisan, di situ ada istrinya dan anaknya. Ya, kemudian anak-anak sepakat bahwa kita ambil warisan deh semuanya buat ibu semua, gitu ya. Ya, kira begitu ya. Nah, ini kalau seandainya bicara tentang warisan, ini kan kalau belum diterima, ya belum terjadi serah terima. Dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang Maha membagikan kepada ahli warisnya. Ini kan bukan dianggap kepemilikan yang dianggap sempurna sebenarnya. Tapi karena rumah itu kan sulit juga, ya untuk taruhlah sahamnya jelas, tapi untuk terjadi serah terima, ini tanah lu nih, ini bagian lu di sini nggak mungkin. Ya dijual pun akhirnya ya tidak dijual, gitu kan. Minimal secara formal tiap-tiap ahli waris itu mengetahui bagiannya berapa, gitu ya. Misalnya anak ada bagian sekian laki-laki dan perempuan, mereka sepakat bahwa rumah ini kami hibahkan ya kepada ibu saja, gitu kan. Kami hibahkan kepada
ibu, ya maka status kepemilikannya berpindah, ya menjadi milik ibu, ya semenjak diserahkan ahli waris itu punya bagian yang dihibahkan kepada ibundanya, maka rumah itu punya ibunya, bukan lagi peninggalan ayahnya. Kira-kira begitu tuh, ya. Ini yang barangkali tidak bisa diberlakukan untuk harta warisan yang bisa langsung dieksekusi. Misalnya duit ada nih tabungan, ya hitung dulu, ya terima dulu, baru nanti serahkan kembali. Harusnya memang begitu lazimnya. Tapi karena rumah tadi repot, dibelah-belah susah juga, ya maka secara sirah, secara akad bisa saja orang yang punya saham itu menyerahkan ya hibah sahamnya kepada orang yang dituju, termasuk diberikan kepada ibunya tadi. Ya, wallahu a'lam. Baik, gimana kalau kasusnya ayah meninggal, namun ibunya tidak mau membahas tentang warisan? Apakah anak-anaknya berhak menanyakan tentang warisan ayahnya tersebut? Begini urusannya, ada istri-istri menjadi pengelola tunggal peninggalan harta suami. Waduh, ya ditanya warisan digalaknya luar biasa. Lu jangan nanya warisan lu, masih ada gua katanya. Ya, apakah si anak ini perlu nanya warisan kepada ibunya? Kalau bicara tentang perlu dan tidak perlu, ini kan bicaranya adalah nilai sisi dakwahnya wajib. Mengingatkan orang untuk melaksanakan sebuah kewajiban dakwah itu wajib. Maka ingatkan dengan cara-cara yang hasan bahwasanya dalam Islam itu berlaku kewajiban membagikan harta warisan peninggalan si mayit. Yang kita tanya adalah warisan ayah, karena ayah yang meninggal dunia. Jadi kenapa harus ibu baper, harus bini juga baper-baper? Ya kenapa anak itu nggak minta warisan emaknya? Kenapa emaknya masih hidup? Justru kalau ada anak minta warisan emaknya masih hidup, anak durhaka yang begitu, ditak-ditakin aja palanya. Ya orang masih hidup bertanya warisan, gitu kan? Tapi kita tanya warisan babe, khawatir apa? Ada harta yang secara tidak sengaja untuk terpakai oleh beberapa ahli waris yang ada. Saya ngalamin di daerah Bekasi lah, saya nggak sebutkan siapa orangnya. Itu orang tua, seorang istri punya anak banyak gitu ya, anak banyak, kemudian meninggal dunia, si ayahnya bertahun-tahun nggak dibagi, ya. Pas saya diminta untuk membagikan harta warisan itu, saya tanya, si suami punya harta berupa uang cash nggak? Ada Ustaz, tapi sudah saya pakai untuk biaya hidup. Coba bayangkan, istri ketika mendapati suami meninggal dunia punya tabungan, itu kan di bank itu akan langsung balik nama jadi istri kan? Benar gitu? Ya kalau salah saya korek, mohon maaf. Ketika suami punya tabungan di bank, suaminya meninggal, maka tabungan itu akan dibalik nama istrinya, gitu ya? Iya. Ya, jadi nasi istri ini GR, gitu loh. Seakan-akan ketika bank membalik namakan menjadi milik istri, tabungan itu jadi milik istrinya. Padahal enggak, itu adalah harta warisan yang wajib dibagi, enggak harus, ya tidak hanya kepada istrinya, tapi kepada anaknya, ya, kepada saudaranya barangkali kalau tidak ada penghalang, kepada orang tuanya. Ya ini penting sekali. Jadi sebagai istri-istri salehah, nah, di sini ada akhwatnya, ya ada ibu-ibu, ya ada ibu-ibu yang ikut bergabung dengan taklim kita. Saya hanya memesankan kepada ibu sekalian, kalau tiba-tiba suami qadarullah meninggal dunia, ya coba tuh jangan sampai menahan-nahan untuk ya bermusyawarah waris atas peninggalan harta suami. Ya jangan sampai kemudian suami tidak mendapatkan manfaat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dengan adanya harta warisan yang ditunda-tunda itu. Ya khawatir jadi mafsadat gitu kira-kira. Ternyata si ibu yang disampaikan tadi itu, dia makan harta suami, dipakai buat biaya dan itu berlangsung bertahun-tahun. Dan itu ternyata menyangkut hak waris anak juga, gimana urusannya gitu. Nah, itu yang bahaya ya. Maka jangan lagi ada istri-istri yang suka menguasai ya peninggalan harta suami, ya dia jadi penguasa tunggal harta suami, itu bahaya. Ya, ini berlaku zalim dia kepada yang apalagi memperkaya dirinya sendiri. Ya,
dia menggunakan harta warisan itu disengaja atau tidak disengaja. Ini kan jadi masalah. Ya Allah a'lam. Ada lagi? Mungkin ada Bapak Ibu yang mau langsung tanya kepada Ustadz, silakan. Bang Ali dari Medan, dari Batam ada nih. Biasanya suka nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ustadz, melihat yang Pak Ustadz jelaskan memang sepertinya wajib untuk mengikuti ketentuan dari Islam. Iya. Kemudian yang saya pertanyakan adalah dalam waktu mengeksekusi dan sebagainya itu, kalau di antara keluarga mungkin ada ketidakbaikan, apakah boleh mengambil apakah dari pengadilan atau orang lain untuk membantu untuk mengatasi tersebut. Dan satu, yang kedua, misalnya barang itu berbentuk rumah misalnya, apakah itu hanya dinilai saja ataukah semua itu harus dijual kemudian baru dibagi Pak Ustadz? Iya. Sementara itu Pak Ustadz, satu lagi memang tidak ada wasiat untuk ahli waris, apa betul Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ciri yang khas beliau nih. Jadi kalau nanya itu 3 saja. Makan kurma. Sukari gitu kan. Kalau mau 1 juga. Jadi masalah nih. Jadi yang pertama, ketika ada keluarga yang berperkara masalah waris. Ya. Pertanyaannya sekarang gini Pak Bambang, apakah perkaranya ribet apa enggak gitu? Ya sebenarnya hanya bagaimana menilai, mengeksekusi dan sebagainya, membagi itu Pak Ustadz. Ya, ini masalah dibawa kemana gitu kira-kira ya? Saya mau nanyanya kemana sini? Betul. Harta warisannya gitu ya. Jadi sebenarnya membagi harta warisan tidak perlu ke pengadilan. Ya, sebenarnya tidak perlu ke pengadilan. Kecuali antum mau mempromisi salah satu ahli waris antum yang tidak mau segera mengeksekusi warisan. Ada yang bontot tinggal di rumah warisan bertahun-tahun. Pas warisan mau dibagi dia pasang badan. Aduh, kata jatuh gua. Ya, abang-abang udah pada punya rumah misalnya ya, misalnya begitu. Nah, itu kita boleh ngadu kepada pengadilan untuk mensomasi dia. Minimal ada surat dari pengadilan ya memaksa dia untuk segera mengeksekusi harta warisan. Ya, yang kedua ini yang tidak boleh kita lakukan. Ketika pertanyaan ketiga tadi tentang wasiat, saya jawab langsung ya 3 ya. Ya betul. Masalah wasiat. Ya ada anak yang mendapatkan hibah, tapi setelah ditelusuri itu bukan hibah, wasiat. Ya apa sih bahasa wasiat? Tong nanti kalau babe mati tong ya itu kontrakan 10 itu 20 tong. Ya, itu namanya wasiat. Kenapa wasiat? Karena eksekusi perpindahan kepemilikannya terjadi setelah si pemilik harta wafat. Ya. Tapi kalau si entong anak yang paling tua, tong, lu kan anak paling tua, tong, nih gua hibahin nih, tong nih, ya babi hibahin nih, ya kontrakan 10 pintu buat lu. Itu namanya hibah, boleh. Ahli waris boleh, dan ahli waris boleh terima hibah. Ya. Dan itu langsung tunai, tidak perlu menunggu si pemilik harta wafat dulu. Tapi kalau tadi, ya, tolong kalau bapak lu mati ya, kontrakan 10 itu buat lu tuh. Itu namanya wasiat. Sementara kata Nabi, la wasiyata li warithin. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Ya, kenapa kok tidak ada wasiat untuk ahli waris? Karena ahli waris pasti mendapatkan warisan. Dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga wasiat itu hanya diperuntukkan untuk orang yang bukan termasuk ahli waris. Pak Bambang tahu siapa yang termasuk yang orang yang bukan ahli waris kita? Ya tadi di luar yang Ustaz sampaikan, di luar orang itu 5 orang itu. Bukan, ya. Jadi kalau bicara tentang siapa yang bukan termasuk ahli waris, banyaknya juga nih, Bambang nih. Anak tiri bukan ahli waris. Anak tiri itu misalnya apa? Ada laki-laki menikahi janda anaknya 2, buy 1 get 2.
Ya, jadi ini dapat hadiahnya banyak nih. Ya, beli satu dapatnya hadiah 2 anak yatim nih. Ya, nah anak si bawaan janda itu dengan si suaminya ini kan hubungannya adalah bapak tiri dengan anak tiri. Anak tiri meninggal dunia, bapak tiri nggak dapat warisan. Bapak tiri meninggal dunia, anak tirinya dapat warisan. Kenapa? Karena bukan anaknya. Ya, dari sebab mewarisi nggak ketemu. Ya, hubungan nasab tidak terjadi. Tapi sama ibunya si anak ini, ya itu adalah sebagai istrinya. Maka ketika suami yang kedua meninggal dunia, istri yang punya anak 2 dari suami pertama dapat warisan bininya. Anak tiri enggak ya? Anak angkat, anak asuh bukan ahli waris kita. Mantan suami, mantan istri, dari Pak Heri tanyakan kalau orang udah bercerai, gimana hukumnya? Udah rusak sebab warisnya akibat perceraian, maka nggak dapat warisan, bukan ahli waris lagi. Keponakan perempuan, Pak Bambang punya saudara laki atau perempuan, anaknya perempuan, bukan ahli waris kita. Termasuk keponakan laki, keponakan perempuan, tapi dari saudara Pak Bambang yang perempuan. Ya, Bambang punya kakak perempuan, adik perempuan, dia punya anak, keponakannya bukan termasuk ahli waris kita. Mertua menantu tak saling mewarisi, saudara ipar, apalah, ya cucu dari anak perempuan bukan ahli waris kita. Ya, Pak Bambang punya anak perempuan, dia menikah, punya cucu, ya. Cucu dari anak perempuan Pak Bambang bukan ahli waris antum, Pak. Ya, dia akan mendapatkan warisan daripada jalur ayahnya, jalur suami. Ya, ini bukan demikian. Termasuk paman atau bibi dari jalur ibu bukan ahli waris, dia kerabat. Non ahli waris ini disebut dengan dawil arham, ada hubungan kerahiman. Ya, kerabat yang bukan ahli waris, paman atau bibi daripada jalur ibu. Yang berikutnya saudara lain ayah lain ibu, siapa kira-kira? Ya, orang lain ya. Ya, tapi kebetulan emaknya tuh orang lain tetangga kita kawin sama bapak kita. Janda punya anak, duda punya anak, ya, maka itu anak-anaknya saudara lain ayah lain ibu. Janda sama duda menikah, anak-anaknya boleh menikah nggak Pak? Anak duda sama anak janda boleh nggak nikah? Boleh. Nggak boleh Pak. Nggak boleh. Hukumnya haram. Kenapa haram? Anaknya laki-laki semua Pak. Ini nggak boleh itu. Nikah, ya, laki masih janda laki, masa suruh nikah? Nah, itu nggak sah. Tapi kalau anaknya laki satu, perempuan satu, ada larangan, dia bukan mahram. Ya gitu kira-kira. Ya, itu pertanyaan yang kedua tadi apa itu ya? Untuk mengeksekusi itu apakah harus tadi apakah mengeksekusi itu? Apakah eksekusinya cuma ngitung doang atau bagaimana? Jadi gini ya. Mala yaqul wajib illa bihi fahuwa wajib. Itu kaidahnya gitu Pak. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kewajiban tidak akan berjalan secara sempurna kecuali karena keberadaan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Ya. Contohnya apa? Nikah pakai surat. Ya. Keberadaan surat nikah itu bisa menjalankan kewajiban sempurna. Suami nggak bisa mangkir daripada nafkahnya kepada istrinya. Suami nggak bisa teledor terhadap kewajiban nafkah. Kenapa? Karena dilindungi sama undang-undang adanya surat itu. Tapi nikah nggak pakai surat pun juga sah, ya hukumnya. Nah, tapi ketika surat nikah tidak ada, dia menikah, kewajiban nggak bisa berjalan secara sempurna kecuali karena keberadaan surat nikah itu, maka nikah pakai surat hukumnya wajib. Supaya apa? Kewajiban bisa berjalan sempurna. Nah, kita tarik sekarang, kita kiaskan masalah waris. Ya. Bagi harta warisan bisa berjalan sempurna, ya, dengan keberadaan, dengan sesuatunya apa menjual aset. Karena rumah yang ada, kalau antum mau belah-belah, ya boleh aja. Kebetulan rumahnya mungkin 2000 meter, rumahnya dan luas tanahnya ada 5000 meter barangkali, ya silakan aja dibelah-belah. Ya kenapa? Karena bagiannya mungkin banyak dan notaris juga senang juga tuh ngurusinnya. Tapi kalau tanahnya cuma 60 meter, ya anak ke-17 gitu kan, ini rumah tiba-tiba mau kita belah-belah, gimana caranya mau belah-belah?
ya itu kan mungkin ya agak banyak lah, 200 meter, 300 meter gitu ya. Belah-belah itu bagi saja berdasarkan lokasi tergantung rumah itu. Nah, sekarang pertanyaannya begini, ketika ahli waris diberikan bagiannya di belakang, dia nggak mau di depan. Yang di depan pengen nggak mau di belakang, ini masalah. Kita nggak bisa membagi harta warisan berupa rumah dengan mengkotak-kotakan bagian-bagiannya. Sulit sekali. Ya, kecuali itu orang mau diatur, gitu kan? Lu bagian belakang lu dekat sepeteng, oh ya udah terima ya. Bagian memang di situ, gitu kan? Tapi ternyata kan enggak, susah diatur. Nah sehingga apa? Rumah itu harus dijual supaya apa? Kewajiban menjalankan kewajiban sempurna. Ya, maka tidak ada jalan lain kecuali dengan menjualnya. Maka menjual harta warisan itu hukumnya wajib. Ya, nah sebelumnya apa? Musyawarah dulu, berapa saham anak-anak, berapa bagiannya orang tua. Untuk eksekusi apa? Rumah yang nanti kalau laku dijual, duitnya ada, dipotong biaya maklar, ya biaya uang berisik, uang apalagi uang keringetan, uang macam-macam uang ngos-ngosan. Ayo dibayar dulu, ya ada wasiatmu keluarin, hutangmu bayarin, sisanya warisan bagi berdasarkan saham-saham yang ada. Jadi gitu Pak Bambang. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya bisa di kota-kota itu rumah, ya itu ya silakan aja. Tapi bisa enggak? Ketika menghadapi luas rumahnya nggak seberapa, anaknya berjibun. Ya dapat cuma berapa dapat bagian 1,5 meter doang, bukan buat ya 1,5 meter bagiannya gitu. Kira-kira gitulah. Syukran Bapak. Baik Pak Ustadz, ini ada pertanyaan. Ini ada 4 pertanyaan yang masuk. Saya pikir sesi ini cukup sampai 4 ini aja nanti ya. Pertanyaan yang pertama, jika rumah orang tua dibangun oleh salah satu ahli waris, maka pembagian harta waris setelah orang tua meninggal bagaimana? Ya, itu ya. Bagaimana kepada rumah yang dibangunkan oleh anaknya? Betul. Anaknya 5. Yang paling mapan itu paling tengah-tengah, ya, yang nomor 3. Dia pengen membangunkan rumah untuk orang tua, ya, atau misalnya kalau ibunya kebetulan ayahnya sudah meninggal, ibunya dibikinkan rumah lah kira-kira, ya, dicontohnya gitu ya. Pada saat si anak ini membangun rumah untuk ibunya, pertanyaannya sekarang, niatnya dia apa? Kalau ternyata niatnya dibentuk nafkah dari anak buat orang tua, ya, adalah bentuk bakti sama orang tua, maka status rumah itu milik orang tua. Ya sekalipun duitnya digunakan dari salah satu anaknya sebagai calon ahli warisnya. Misalnya antum lah, tadi ya, belikan rumah buat ibu, ya udah itu bentuknya hibah. Kalau memang itu dihibahkan kepada ibu, tapi kalau dibilang begini, saya beli rumah ini supaya ibu tinggal di situ aja. Ya bukan punya ibu, punya saya. Tapi silakan ibu tinggal di situ lah, sesuka-suka ibu. Nah itu berarti apa? Ibu antum itu dianggap numpang tinggal di rumah yang antum beli itu. Ya, tapi ketika ada anak membangunkan rumah, tanahnya punya anak dibeli, dibangun rumah pula sama anaknya, tanya akadnya apa sama ibu itu? Kau kasih ibumu? Ya, atau ibumu cuma numpang doang. Kalau dikasih, tiba-tiba ibunya meninggal dunia, maka rumah itu menjadi warisan. Apakah kembali kepada anak yang ngebangun? Ya enggak. Ya kenapa? Karena sudah pindah kepemilikannya semenjak hidup si ibu. Ketika ibunya meninggal dunia, menjadi warisan untuk ahli waris. Itu kira-kira tuh. Ya, jadi kembali kepada yang ngebangun rumah itu. Apalagi cuma bangunannya doang, tanahnya punya ibunya. Ya udah, anggap aja itu kebaktian kita sama orang tua dah, ya nafkah kita sama orang tua. Jangan diungkit-ungkit lagi. Ya, ketika ibu meninggal dunia, udah jangan pakai cerita itu kan bangunan gue yang bangun, pisahin dulu dong. Ya, pisahin dulu tuh ongkos-ongkos gue beli material kemarin tuh. Nah, kadang-kadang begitu dia repot itu. Ya itu masih syukur nggak tinggal di situ. Ada orang yang numpang tinggal di situ. Ya anaknya numpang tinggal di situ. Dia kemudian membangunkan, merenovasi rumahnya, bagus rumahnya. Ketika meninggal dunia itu mendapatkan warisan, wah dia pasang badan, dia bilang apa?
Sebelum dibagi warisan, keluarin dulu biaya renovasi yang saya keluarin. Padahal numpang tinggal di situ, nggak bayar kontrakan. Harusnya kalau ada orang yang tinggal di situ, anggaplah tuh misalnya rumah milik si ibu, dia numpang di situ, nggak bisa dia beli rumah, dia punya kewajiban yang merawat. Kalau rusak jangan teriak, gitu ya. Kalau mau dicat ya dicat aja udah, jangan nuntut nanti pas dijual lu minta bagian lebih. Ya, itu masih mending kalau tuh anak nggak tinggal di situ memang pure untuk ibunya. Maka tanah berupa rumah yang dihibahkan kepada ibunya misalnya, ketika sang ibu meninggal dunia menjadi harta warisan untuk seluruh ahli warisnya. Ya, itu terserah ketika warisan dibagi, si ahli waris yang lain sadar nih, ini kan rumahnya yang bikin ya abang kita itu ada kita urunan deh, nih uang kerahiman nih dalam bentuk hadiah, boleh begitu. Cakep yang begitu, tahu diri namanya, gitu kan? Bang, ini dari kita nih bang, kan abang yang bangun rumah ibu nih, ya. Ini kan memang rumah ibu, tapi kan dari abang kita nih urunan nih buat apa? Nah itu cakep tuh yang begitu tuh. Ya surga dapat, bande harta dapat, halal hukum. Ketimbang udah nafkah sama ibu, diomong-omongin, dibangkit-bangkitin lagi. Ya, dia menjilat muntahnya sendiri. Ya. Berarti kesimpulannya itu tergantung niatnya ya Ustaz ya, niat si anak atau si orang tua membangunkan itu ya. Benar. Baik, kalau gitu pertanyaan selanjutnya, di kalangan umum itu banyak kasus suami menikah lagi secara diam-diam. Bagaimana ketika wafat dan waris dihitung hanya bagi ahli waris dari istri pertama karena ketidaktahuan. Bagaimana hukumnya? Dan bagaimana pula jika hadir para istri yang mengaku ahli waris sedangkan harta waris sudah terbagi habis? Iya, pada saat suami meninggal disadari atau tidak, suami nikah diam-diam. Ya, nikahnya biar nggak kelihatan orang, dia pakai jas hujan, dia pakai helm gitu. Ya biar nggak kelihatan orang yang nikah lagi, gitulah kira-kira. Ada wanita tiba-tiba datang ke rumah ke rumah istri tua. Ya dia bilang kalau saya ini bininya si almarhum gitu. Ya ketika si istri tua tanya, lu bener bini laki gua? Iya, buktinya mana? Ya saya punya saksi bahwa saya menikah walaupun tidak tercatat lewat pengadilan negara, lewat KUA, ya saya punya saksi 2 orang laki-laki. Dan menikahkan itu bapak saya sebagai wali, bapak saya masih ada. Maka kalau itu disebutkan datanya akurat, dia sebagai ahli waris. Nah bagaimana bagian harta warisan buat dia nih, karena kita nggak tahu, ya udah hitung ulang. Ya yang dihitung ulang yang mana? Jangan semuanya dihitung, hanya bagian untuk istrinya saja. Kalau kebetulan si istri yang kedua ini nggak punya anak, ya nggak punya anak hasil pernikahan ya. Tapi kalau dia punya anak hasil pernikahan dengan suami, ya udah hitung semuanya, ya udah. Ya dihitung ulang semuanya. Ya siapa yang udah makan harta warisan kebanyakan, ya ulangin, kasih hak dia. Ya caranya begitu. Ya tidak diabaikan. Kan gua nggak tahu, nggak bisa nggak tahu. Kenapa nggak cari tahu? Ya karena menghitung harta warisan itu nggak mudah juga sebenarnya. Ya minimal dia harus mengetahui betul di mana aset-aset harta warisan itu dan orang-orang berhubungan ya menjadi ahli waris kira-kira selain yang ada lagi nggak gitu ya. Ya, nah ini kalau terlanjur sudah dibagi sementara tiba-tiba dia datang setelah 2 tahun pembagian, dihitung ulang lagi, maka bagian dia harus terpenuhi. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan. Baik, pertanyaan terakhir, Ustaz, dari Pak Heri lagi. Ya. Apakah yang kita bisa pegang apabila dalam waris diangkat ke pengadilan, dalam hal waris ini diangkat ke pengadilan umum dan yang dimenangkan itu adalah ahli waris yang tidak sesuai dengan pembagian secara agama? Seperti apa Ustaz? Iya kan repotnya kan begitu ya. Padahal menghitung warisan itu nggak perlu ke pengadilan sebenarnya. Secara eksekusi di tingkat keluarga itu bisa diselesaikan. Kalaupun nanti jual rumah butuh data notarial, butuh notaris, ya ikutin saja. Antum bikin surat keterangan waris, surat keterangan tidak sengketa terhadap aset properti, ya ikutin aja. Tapi pas menghitungnya, seluruh ahli waris sepakat mau diatur oleh Islam. Nah yang repot adalah
ada beberapa orang yang justru ngancem, ya, yang perempuan ini mohon maaf, pokoknya gue nggak mau tahu bagi rate bagian warisan gue. Ya, kalau nggak dibagi rate, jangan lu anggap gue saudara gue. Dia mau mutusin jadi saudara katanya. Ya, gara-gara warisan gak dibagi rata. Akhirnya apa? Kita meradang yang ngerti hukum Islam ini marah. Nggak bisa begitu, Mbak. Ya, nggak bisa begitu, Kak. Nggak bisa begitu, Pok. Ya, itu mah harta hukum aturan Allah. Laki-laki 2, lu dapat setengah dari laki-laki. Ngadu ke pengadilan, ya, pengadilan kemudian mendamaikan. Yang inti daripada mendamaikannya ke pengadilan adalah akhirnya ujung-ujungnya perkaranya menang, suruh bagi rata semua. Ya, kita nggak khawatir sekalipun ada sesuatu yang hilang, ya, akibat perbuatan zalim seorang yang mengadu pada pengadilan untuk dimenangkan kasusnya itu, ya, maka dosanya itu ya berlipat-lipat, ya, tidak akan diterima tobatnya seorang yang memakan harta warisan ini kecuali dia mengembalikan harta warisan itu yang telah didapat dengan cara yang tidak halal kepada saudara yang haknya dirampas oleh pengadilan. Termasuk, mohon maaf, bagian pengadilan sendiri yang memicu terjadinya penyimpangan penerapan hukum syariat, dia menanggung dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terserah, saya harus keras juga dalam masalah ini. Ya, hakimnya orang Muslim, akunya punya Quran dan Sunnah. Ya, tapi kenapa masyarakat yang tidak didekati dengan pendekatan-pendekatan hukum syariat? Dan antum harus tahu, Mas Adi, bahwa di Indonesia kalau ada orang yang berperkara masalah waris itu masih bisa milih hukum. Bisa ya, pakai hukum yang mana nih? Hukum adat, hukum agama, atau hukum negara. Ya, ketika dihadapkan dengan itu, mohon maaf, orang yang kebanyakan memilih salah satu yang 3 ini, itu dihubungkan dengan syahwat perut dia sendiri. Dia cari hukum yang memenangkan urusan syahwat terhadap gila hartanya dia. Ya, kegilaan dia terhadap keduniaan dia. Nah, kita ini bukan berangkat dari dasar iman. Ya, maka yang penting harus kita jalankan adalah bagaimana tiap-tiap keluarga dia punya ayah, dia punya orang tua menghidupkan, ya, ilmu waris ini dalam Islam. Ya, kalau sekarang kan ada nanti PSBB sudah mulai surut, ya, kita kembali berjumpa dengan saudara kita, bikin acara arisan keluarga, sekali-kali undang Ustaz. Ya, nggak harus saya juga, banyak Ustaz yang paham dalam masalah waris, jadi undang. Ya, bagaimana memberikan informasi tentang waris itu supaya anak kita dipanggil cucu ada, engkong kita dipanggil encang-encing ada, ya, emak babe ada di situ. Biar kita sampaikan. Kenapa? Kalau tidak pernah disampaikan akan selalu akan menjadi tabu terus. Padahal Islam itu agama yang membahas sesuatu yang tabu di masyarakat menjadi sesuatu yang layak diperbincangkan di masyarakat. Ajib nggak itu? Ya kan? Ya, asik banget. Dan harus omongannya dari host itu keluar. Ya. Ada lagi pertanyaan langsung barangkali kalau di chat sudah habis. Ada beberapa member, ya, partisipan yang izin tadi katanya mau masuk lagi, ada pekerjaan, ada meeting. Betul. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mungkin ini Pak Ustaz bukan berkaitan dengan waris ya, tapi mengenai amanah harta. Nah, kasusnya begini, Ustaz. Saya kan ada tetangga yang kurang ingatan. Nah, keluarganya itu sudah meninggal. Nah, ketika masih hidup, ibunya itu mengamanahkan kepada saya kalau ada orang ngasih pegang sama ibu, katanya gitu. Nah, dia kan suka ke rumah tiap hari itu minta jajan gitu ya. Nah, jadi tiap hari itu misalkan ada yang ini, saya kasih nih uang itu, jadi tiap hari kayak anak minta jajan gitu ya. Nah, tapi ini udah hampir setahun dia nggak ada, Ustaz, nggak datang-datang. Nah, bagaimana uang yang nggak seberapa sih, uangnya nggak sampai jutaan ya, ratusan ribu lah gitu ya. Nah, ini uang yang diamanahin, dititipin di saya ini, apakah saya kasihkan ke siapa gitu? Oh, si orang yang ibu berikan uang jajan tadi udah meninggal?
Enggak, dia kan kurang ingatan, jadi wallahu alam dia melayani sekarang kemana, karena tidak punya rumah, tidak apa ya, tidurnya kan di mana aja gitu. Iya, tapi dia masih punya harta ya. Uang yang dititipin saya itu cuma berapa ratus ribu lah gitu. Itu kan namanya harta juga. Ya, hartanya itu masih ada naik. Ini boleh dialihkan ke orang lain, misalkan fakir miskin atau bagaimana nih Ustaz? Oh, jangan dulu, nggak boleh. Itu kan kalau bicara tentang orang yang hilang ingatan ya, kita bilang orang gila ya, orang Iya, gila. orang gila. Orang gila yang gila kan isi kepalanya, perutnya gila loh. Ya, Orang gila, perutnya gila nggak? perutnya enggak. Perutnya kan nggak gila, dia butuh makan, dia butuh minum. Jadi orang gila itu masih lapar juga ternyata. Iya, iya. Gila butuh makan, orang gila butuh minum juga. Amanah yang ibu terima bahwasannya harta itu memang milik si orang anak yang gila tadi yang kurang ingatan ini, itu mengalihkan kepada orang lain. Nah, itu harta dia. Gitu. Jadi ditunggu aja ya Ustaz ya, kalau datang lagi gitu. Kasih aja terus. Nanti kalau ibu sebagai nadir, ya orang yang bertanggung jawab untuk memberikan kepada anak ini, ibu udah gak sanggup, amanahkan kepada anak-anak ibu. Nanti ada orang ngasih duit, coba sampaikan itu, kasih itu bagian dia itu. Dan dia kasih makan terus begitu. Ya mudah-mudahan menjadi pahala. Ada ponakannya, tapi ponakannya di sini nggak mau tanggung jawab gitu. Itu masalahnya. Ya, bicara ponakan nggak tanggung jawab, terus ya itulah repot ya. Nah itu uang dari mana Bu? Itu misalkan kan ada santunan gitu, kadang-kadang nih Bu nitip namanya Joko, ini buat Joko gitu, ini buat Joko kan tiap hari suka datang ke ibu gitu ya. Jadi kalau ibu jadi kalau ibu misalnya mendapatkan amanah itu, ibu nggak mau menjalankan, artinya kan saja sama keluarganya Bu. Iya, misalnya ini untuk si Fulan, padahal antara Fulan dengan ibu kan tidak berhubungan saudara Bu. Iya, enggak, cuma tetangga dulu. Dalam kondisi itu kasih aja keluarganya dengan memegang ketanggung jawab itu jadi bisa mengurusi. Tapi kalau ibu ternyata punya pertimbangan ini bakal ya memang dia berhak Iya, diulang-ulang lagi. halo. Mohon maaf kepada Bapak Ibu jemaah, suara mikrofonnya bisa tolong dimatikan sebentar karena sedang ada yang bertanya. Sekali lagi mohon maaf kepada para jemaah, bisa tolong dimatikan sebentar mikrofonnya karena sedang ada jemaah yang lain yang bertanya. Silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Ya sama ibu kasih duit gitu ya. Ibu kasih duit kepada kerabatnya, padahal si kerabat ini tidak mengurusin. Ya udahlah, daripada mafsadat, udahlah biar amanah ini saya pegang aja lah, saya yang berikan itu, bisa saja begitu. Ya, tapi kalau ibu mau ya dia beban kewajiban itu dianggap selesai, ibu serahkan aja beban kewajiban itu kepada saudara dia. Ya, gitu kira-kira Bu. Supaya nanti ibu tidak meninggalkan sesuatu yang ada pada diri ibu dan itu merupakan harta orang lain. Kasihan. Ya, jangan sampai harta orang lain itu justru dibagi-bagi menjadi warisan. Oh, kacau itu namanya. Ya, jadi daripada begitu, ya serahkan aja lah kepada kerabatnya, kepada keluarganya, supaya kerabatnya ini ya menjalankan kewajiban itu. Jadi sampaikan begini Bu, ini adalah amanah dari si Fulan untuk si Fulan. Ya, dengan catatan ya ini disampaikan untuk dia. Mohon amanah ini bisa dilaksanakan dengan baik. Ya sudah ya, lepas ya. Saya sudah nggak punya kewajiban lagi. Saya sudah sampaikan kepada antum sebagai kerabat. Selesai Bu. Ya, kita khawatir tadi megang harta gitu. Ya cuma ratusan ribu. Kalau mohon maaf ibu meninggal dunia,
takutnya harta yang ratusan ribu itu yang punya orang lain itu termakan sama anak keturunan itu. Ya kita khawatir karena dianggap punya harta emak nih, padahal bukan, itu harta ya yang diamanahkan untuk diberikan kepada si fulan yang kurang ingatan itu. Ya, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah ini yang antusias dengan tema kajian pada pagi hari ini lumayan banyak. Bahkan ada beberapa pertanyaan juga yang sudah masuk, tapi sebetulnya jawabannya mungkin sama, relevan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Apa mungkin kita buka sesi untuk pertemuan berikutnya lagi, Ustaz? Terserah sih ya, saya belum menemukan pertanyaan unik ini. Pertanyaan unik itu maksudnya apa? Pertanyaan yang menyentuh kepada kasus perhitungan. Ya, saya belum masih penasaran juga nih, nggak keluar nih pertanyaan nih. Ya, sebetulnya saya sudah punya, Ustaz, pertanyaannya seperti itu. Coba antum nggak mau kalah juga. Tapi Ustaz masih ada waktunya. Banyak. Banyak. Lagi di mall ini. Masya Allah. Jadi gini Ustaz, misalnya ada kasus ini di mana seseorang wafat meninggalkan istri, satu istri Ustaz, dua anak perempuan, satu saudara perempuan seibu, dan dua saudara perempuan sekandung. Apakah semuanya dapat warisan Ustaz, dan berapa bagian masing-masing? Ya, sebelum saya jawab, ada nggak di antara jamaah yang bisa jawab? Saya kasih pulsa 100.000 hari ini. Masya Allah. Ayo dong. Ya, biar susah gaya. Yang penting gaya aja lah, gitu kan? Ada nggak silakan? Pak Heri barangkali mau mencoba, dan kalau jawabannya benar, ini insya Allah 100.000 berkah melebihi harta. Masya Allah. Saya lagi pegang kalkulator, Ustaz. Gimana Pak? Lagi pegang kalkulator, Pak Ustaz. Ayo, siapa yang bisa silakan. Di sini ada Ustaz Abdul Majid nih, Syekh Majid ini, Masya Allah. Ustaz Tadi juga Ustaz Abdul Majid ada nanya juga, tapi pertanyaannya sama. Iya, sama dengan jemaah yang lain. Ya, coba kalau beliau masih stay di tempat, barangkali beliau mau jawab pertanyaannya. Waduh, 100.000. Silakan Ustaz Abdul Majid. Ada nggak? Yang dianggap dikit 100.000. Dan mungkin dikit ya. Kalau 1 juta mungkin berebut juga, lumayan juga buat aja. Ada nggak kira-kira di Bapak Ibu yang bisa jawab pertanyaan dari kamu? Bang Ali dari Batam jauh-jauh nih. Biasanya orang pajak ngitung-ngitung nih jago nih. Ini Bang Ali nih. Mungkin saya ulangin pertanyaannya sekali lagi. Jadi seorang meninggal dunia, Bang Ali punya istri 1. Ya, ada 2 anak perempuan, ya dia punya saudara perempuan seibu saja, artinya lain-lain dengan 1 ibu. Kemudian 2 saudara perempuan sekandung. Ya, nah pertanyaannya sekarang, apakah semua orang-orang itu mendapatkan dan berapa bagiannya? Ayo dong. Aku mau tanya. Silakan. Ustaz Abdul Majid barangkali ini yang mau bantu saya nih. Ada? Kalau dihitung 1 sampai 3, 1 sampai 4. Sekarang dulu Ustaz. Belum bisa jawab. Baik. Beliau bukannya nggak mau jawab, lagi mulai capek sampai istri. Jadi gini ya, saya jawab aja Pak Adi ya. Iya, silakan Ustaz. Jadi orang-orang yang disebutkan tadi ada istri, ada 2 saudara, 2 anak perempuan,
satu saudara seibu dengan dua saudara perempuan sekandung. Yang harus kita perhatikan adalah teori tentang hujub wa mahjub dulu. Adakah orang-orang di antara istri, anak perempuan, saudara seibu, saudara sekandung perempuan itu yang terhalang karena keberadaan ahli waris yang lain? Memang tidak ada laki-laki, nggak ada ayah, gitu kan? Jalur saudara aman. Siapa saudara? Jalur saudara sekandung perempuan aman. Nah sekarang pertanyaannya, saudara seibu bagaimana? Oh ternyata yang nggak aman saudara perempuan yang seibu saja. Ya, saudara perempuan yang seibu saja nggak aman dia. Kenapa nggak aman? Ya, karena dia dihalangi dengan keberadaan anak, baik dia anak laki maupun anak perempuan. Kebetulan dia punya anak perempuan, maka saudara seibu tidak mendapatkan warisan. Ya, berarti ada yang tereliminasi. Ya, tereliminasi, dia nggak dapat warisan, gara-gara terhalang karena adanya anak perempuan. Nah sekarang berapa bagiannya? Ya, istri mendapatkan 1/8 bagian. Kenapa 1/8? Karena suami meninggalkan keturunan. Ya, as-sumun itu 1/8. Ya, 2 anak perempuan. Fa in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna thulutha ma tarak. Kalau anaknya perempuan jumlahnya 2 atau lebih, nggak ada laki-lakinya, dia dapat 2/3 bagian. Ya, istri dengan anak perempuan disebut dengan ashabul furud. Ya, saudara perempuan pun juga ashabul furud, tapi ketika berdampingan dengan anak perempuan, dia bukan ashabul furud lagi, tapi sebagai ashabah. Ya, nah ketika kita tahu istri dapat 1/8, anak perempuan dapat 2/3. Sisanya berapa? Nah, sisanya nanti untuk 2 saudara perempuan sekandung sebagai ashabah ma'al ghair. Ashabah ma'al ghair ini adalah orang yang mendapatkan sisa dari jalur saudara ketika berhadapan dengan anak perempuan. Ya, ma'al ghair. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara menghitungnya? Ya. Nah, cara menghitungnya coba kita share screen dulu. Ya. Coba kita lihat di sini. Ya, ibu dapat istri dapat 1/8 ya. Iya. Istri dapat 1/8. Anak dapat 2/3. 2/3. Ya. Maka kita samakan dulu penyebutnya untuk mencari sahamnya yang akan dibagi kepada ahli waris yang ada. Bagaimana caranya? 8 dengan 3. Cari bilangan yang bisa dibagi 8 dan 3 berapa? 24. Berapa? 24 ya? Ya 24. Ya 1/8 dengan 2/3 yaitu dicari sahamnya 24. Ya 24 dibagi 8, 3 kali 1, 3 berarti bagian selisih 3/24. Ya 24 bagi 3, 8 kali 2, 16. Bagian anak perempuan 16/24. Jadi kalau kita samakan penyebutnya ini, jadi ya, ini 3/24, ya ini 16/24. Ya, kita sudah dapat tuh untuk saham ashabul furud, orang yang ditentukan dalam Al-Quran. Ada 3 dan 16. Kalau dijumlah berapa? 19/20. Sementara sahamnya ada 24. Berarti kan kita masih punya sisa nih. Sisanya berapa? 5/24. 5/24. Ya, itu untuk ashabah ma'al ghaib. Ya, siapa? 2 saudara perempuan sekandung. Bagi rata aja tuh 5/24 sahamnya. Nah, ketika kita menghitung saham-saham ini, inilah alat ukur untuk mengeksekusi warisan. Jual mobil dulu dah, punya ayah mobilnya ada 5 tuh, laku udah tuh 5 miliar. Mobilnya keren-keren. Ya, mobil-mobil super gitu kan, laku 5 miliar. Nah, ibu coba 5 miliar tinggal kali aja.
Ya 5 kali 3 bagi 24, 5 miliar kali 16 bagi 24, 5 miliar kali 5 bagi 24. Nah, bagian ini saham ini nggak berubah. Ya, 3/24, 16/24, 5/24 nggak berubah dia. Ya, nanti yang berubah adalah nominalnya, tergantung kepada nilai aset yang ada. Ya, jadi kayak begitu tuh, masalah itu pertanyaan antum itu. Ya, jadi 3/24, 16/24, 5/24. Yaitu saham masing-masing ahli waris yang antum sebutkan dalam kasus tadi. Ya, gitulah kira-kira ya. Nah, ini untuk mengeksekusi sebagai alat ukur untuk mendapatkan harta warisan secara nominal. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Ustaz atas jawabannya. Chat tadi gimana tuh, ada yang ngechat itu? Terakhir kali pertanyaan. Ya, baik, saya coba bacakan chat yang terakhir. Ya. Kalau asuransi jiwa dan asuransi pendidikan yang cair, katakan pemegang polisnya meninggal, apakah itu merupakan warisan yang harus dibagi juga, Ustaz? Iya. Jadi kalau kita bicara tentang asuransi lepas daripada halal dan haramnya ya, karena kan asuransi itu di dalam kaidah pembahasan fikih disebut dengan nama at-ta'min. Ya, ada at-ta'min bi khustin sabitin. Ya, ada bi khustin sabitin dengan premi tetap. Gitu ya. Nah, ini kita nggak bahas dulu masalah halal haram asuransi dulu. Anggaplah ada orang ikut asuransi jiwa, kalau meninggal cair. Maka ini adalah harta warisan. Kenapa dia melakukan upaya-upaya dengan adanya dia bayar premi? Sama seperti kasus orang yang meninggal dunia masih kerja. Ya, selama dia bekerja, gajinya dipotong sama bendaharawan kantor. Untuk apa? Untuk taspen, tabungan, asuransi pensiun. Ya, belum pensiun, udah meninggal. Maka taspen itu kan cair ya. Nah, taspen ini itu warisan. Kenapa? Semenjak awal dia sudah berinvestasi. Tapi kalau yang namanya uang pensiun bulanan dari negara untuk para janda dan anak-anak yatimnya itu bukan warisan. Kenapa? Harta itu bukan milik si mayit, tapi santunan negara, sama kayak uang baskom. Tahu uang baskom Mas Adi? Uang baskom, untuk uang baskom itu. Ada dia, ada baskom, dikerebongin sama kain. Biasanya tuh, kalau kita ke kain buka, ada beras sama amplop, ada isi duit. Iya, nah duit yang dikumpulin di baskom itu saya nyebut uang baskom tuh. Itu sama dengan santunan negara, santunan perusahaan, uang duka cita, santunan kematian, gitu kan, untuk membiayai mereka-mereka yang dulu mendapatkan tulang punggung keluarga udah wafat. Ya bukan warisan, ya. Tapi kalau bicara tadi asuransi jiwa yang kalau meninggal tiba-tiba cair, dia bayar premi, ya itu warisan. Ya, ini akan sangat berbeda ketika kita menghukumi dengan kejadian pada saat ada kren. Ya, ada kren di Mekah itu rubuh. Ya, ada orang yang ketiban kren, gitu kan. Tiba-tiba pemerintah Saudi memberikan santunan. Ya berupa apa? Berupa santunan ya kematian itu sekian miliar gitu dapatnya kalau di rupiahkan gitu kan. Nah, apa itu warisan? Itu bukan warisan, itu santunan kematian. Ya kenapa? Ya itu hanya santunan kematian saja. Ya diberikan kepada keluarga si mayit, tapi tidak wajib dibagi berdasarkan kaidah-kaidah waris. Ya minimal yang menjadi prioritas siapa? Anak bininya dah, kalau suami yang meninggal. Ya kalau kebetulan dia punya orang tua tuh suami yang orang tuanya nggak punya penghasilan, boleh dilibatkan untuk dapetin uang asuransi itu. Ya. Nah yang kedua adalah asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan, orang yang punya harta ketika dia mendaftarkan diri untuk ikut asuransi pendidikan, itu kan diniatkan untuk siapa? Misalnya untuk anak gitu. Berarti orang tua itu telah menghibahkan hartanya untuk anaknya. Maka pada saat orang itu meninggal dunia, tiba-tiba asuransi pendidikan itu cair dalam bentuk uang misalnya, maka uang itu bukan warisan, uang itu hibah daripada si mayit semasa hidupnya untuk ya anak yang disebutkan di dalam surat kontrak asuransi tadi. Ya, kira-kira begitu tuh. Jadi intinya warisan itu adalah harta yang dikuasai semasa hidup.
Ya si mayat ada upaya-upaya tadi lewat investasi dan lain-lain lah gitu ya. Yang dia kemudian meninggal dunia, hartanya itu pindah kepada siapa? Kepada Allah. Allah kemudian yutihi man yasha, Allah akan bagi kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini nggak sadar udah 2 jam rupanya ya, masya Allah. Iya Ustaz, luar biasa tema hari ini Ustaz. Bisa di luar, di luar. Sampai jamaah kita disuruh nanya kehabisan kata-kata nih. Kehabisan kata-kata. Tapi masih aja ada yang masuk pertanyaan Ustaz, tapi mungkin kita coba ini Jam karena kita besok sudah materinya lain lagi kali ya. oh gitu. Ya terserah sih kalau misalnya mau dibahas juga nanti kita bicara. Tapi pertanyaannya masih nyambung dengan pertanyaan saya yang pembagian waris tadi Ustaz. Iya, coba aja nggak apa-apa. Jadi untuk yang jatah 5/24 itu untuk saudara sekandung kan Ustaz, maksudnya itu saudara kandung dari almarhum. Iya betul. Betul ya. Kalau yang dimaksud saudara seibu tadi kan adalah jika Satu ibunya, misalnya satu ibu tapi lain bapak gitu ya. satu ibu artinya janda udah punya anak duluan dari suami yang pertama. Betul. Itu dihalangi sama anak perempuan, sama anak laki-laki. Intinya anak lah. Kalau si mayit punya anak, saudara perempuan itu pasti nggak dapet dah, gitu. Betul. Ya, tapi kalau saudara yang sekandung maupun yang sah itu dihalangi sama anak laki-laki, bukan anak perempuan. Karena saudara perempuan ini bisa mendapatkan kenapa? Karena berhadapan dengan perempuan, anak perempuan yang tidak berdampingan dengan anak laki-laki atau cucu laki-laki. Itu dalam teori waris. Nah ini harus dihafal, ini harus dipaham benar ya tentang teori wujud dan mahjub ini. Ini contohnya lah ya. Ini bonus aja nih. Misalnya gini, ya. Ini kan kalau kita bicara waris ya, yang dihalangi oleh laki-laki ini ponis yang meninggal, ini jalur bunuh, jalur anak. Anggap dia punya anak laki-laki. Seorang meninggal dunia punya anak laki-laki yang masih hidup, gitu ya. Nah, anak laki-laki yang masih hidup ini, ya dia akan menghalangi siapa saja. Ya dia akan menghalangi banyak orang tuh. Siapa di antara yang dihalangi oleh si anak laki-laki? Yang pertama adalah jalur ya ukhuwah, jalur saudara nggak dapat warisan. Ya, ponakan terhalang nggak dapat warisan, paman nggak dapat, ya kemudian sepupu nggak dapat warisan, termasuk apa? Cucu terhalang oleh adanya anak laki-laki. Ya, anak laki-laki satu aja masih hidup pada saat si pewaris wafat, dia menghalangi banyak orang. Itu contohnya, antum harus paham betul masalah wujud wa mahjub ini. Jangan sampai orang mendapatkan warisan padahal dia tidak memenuhi syarat sebagai seorang ahli waris. Ya, ini kalau kita mau lihat bagaimana syarat ya seorang ahli waris, kita lihat ada 4 syarat. Ya, saya kasih di layar biar gampang. Ya, ini kalau ada ahli waris ketika pewaris meninggal dunia, dia kalau pengen mendapatkan harta warisan dia harus terpenuhi fit and proper test. Ya, syarat sebagai ahli waris, terdaftar sebagai dari jalur pernikahan, ya dari musyawarah, ya dari pernikahan, kemudian dari jalur nasabiah, ya kemudian hidup pada saat si pewaris wafat. Makanya meninggal duluan jangan disebut lagi. Saya seringkali mendapetin pertanyaan di grup BWI Center loh. Nanti Mas Adi bisa ya disampaikan nomor yang bisa digunakan untuk konsultasi lanjut ya. Jadi teman-teman di BWI ya, BWI Center Pusat Belajar Waris Islam ya yang saya bina itu ada pertanyaan yang memang itu pertanyaannya kan paling dasar sebenarnya. Dia nanya waris gini-gini, terus ada saudaranya sekarang sudah meninggal itu kapan? Dia harus tahu betul bahwa ahli waris dianggap sebagai ahli waris pada saat pewaris wafat dia hidup. Karena alasan belum sempat dibagi, belum dieksekusi, kemudian ada ahli waris yang menyusul kemudian meninggal dunia. Apakah warisannya itu kemudian menjadi gugur gara-gara dia meninggal? Nah, ini tidak gugur. Kenapa? Karena dia dianggap hidup pada saat pewaris wafat. Ya, jangan cuma karena belum dieksekusi warisannya, dia tiba-tiba meninggal, dihilangin warisannya. Oh, nggak bisa begitu. Ya, itulah ya, yang bisa disampaikan itu. Baik, terima kasih Ustaz.
atas kajiannya pada pagi hari ini. Alhamdulillah antusias dari jamaah juga banyak. Semoga bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu buat kita semua. Amin. Amin. Sebelum menutup tausiah online pada pagi hari ini, kami mohon kesediaannya Ustadz untuk memimpin doa untuk kita semua. Silakan Ustadz. Baik, alhamdulillah tadi awal-awal kita mendapati beberapa jamaah sekitar 40-an orang, tadi sempat 41 lah. Tapi mungkin kita sama-sama pahami bahwa hari ini masih waktunya kerja, ya sehingga ya tidak bisa kita menahan untuk tetap melaksanakan kewajiban kawan kita untuk terus bekerja. Tapi insya Allah banyak cara, banyak celah-celah untuk memahamkan hamba-hambanya, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memahamkan ya agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna wa dzurriyyatana fid din. Ya Allah, ya mudahkan kami, ya pahamkan kami ya Allah terhadap agamamu, pahamkan keluarga kami akan agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an 'alaikal balagh wal hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbil alamin. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa kata-kata yang tidak berkenan kepada Allah, sama-sama kita memohon ampunan. Semoga Allah memaafkan, mengampuni segala dosa-dosa kita. Terima kasih tadi sudah setia menemani saya sebagai host profesional hari ini. Juga saya juga tidak pernah bosan mengucapkan terima kasih kepada Pak Heri. Ya, Pak Heri sudah menyediakan banknya di Zoom ini buat kita sekalian. Semoga Allah berikan keberuntungan dalam usahanya, atas badannya ya, dan buat kita semua, seluruh keluarga kita diberi kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu jamaah sekalian. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.